Bab 681. Kemudian, Su Xiao berbalik dan berjalan ke kantornya. Luo Qing pun mengikuti langkah Su Xiao, sampai di kantor Su Xiao. "Bos, aku menemukannya." Saat Su Xiao baru saja tiba di kantor, Luo Chao bergegas menghampirinya dengan bersemangat. "Ada apa?" Setelah mendengar suara Luo Chao, Su Xiao bertanya dengan bingung. Dia dalang dari dua hal itu. Orang itu adalah... Suara Luo Chao sedikit tajam. Awalnya, Luo Chao ingin berbicara langsung dengan Su Xiao, tetapi dia melihat Luo Qing mengikuti Su Xiao, dan Luo Chao tidak mengenal Luo Qing. Karena itu, Luo Chao berpikir bahwa hal seperti itu sebaiknya tidak diketahui orang luar. Su Xiao memperhatikan jeda Luo Chao agak aneh, tetapi juga memperhatikan bahwa mata Luo Chao sedikit defensif ketika dia menatap Luo Qing. Pasti apa yang dia katakan tidak baik untuk didengar Luo Qing. Tetapi Luo Qing juga melihat Luo Chao menjaganya. Luo Qing dalam hati tersenyum sedih, tetapi Luo Qing sangat tepat dalam berbicara kepada Su Xiao. "Bos, saya akan kembali nanti." Setelah berpikir sejenak, Su Xiao berkata kepada Luo Qing, "Kau pergi ke kantorku dulu dan tunggu. Aku akan segera datang." "Baik, Pak." Luo Qing mendengar Su Xiao berkata demikian, karena tidak pandai membantah, ia pun pergi ke kantor Su Xiao terlebih dahulu. Setelah Luo Qing pergi, Su Xiao bertanya, "Ada apa?" "Para utusan utama dari kejadian sebelumnya telah ditemukan." Luo Chao berkata dengan suara rendah. "Oh, siapa mereka?" tanya Su Xiao. Tentu saja, ia tahu bahwa dua kejadian yang disebutkan oleh Luo Chao adalah dua kejadian yang terjadi ketika ia dan Kim Yao Chun pergi bermain. Ia hanya tidak menyangka Luo Chao akan menemukan mereka secepat ini. Itu dua orang yang dipanggil Xiao Zeng. Itu juga perintah bos. Ketika Luo Chao mendengar pertanyaan Su Xiao, ia segera menceritakan kejadian spesifiknya. Kemudian, Luo Chao memandang Su Xiao dengan sedikit kagum. Tak disangka, Su Xiao memintanya untuk memperhatikan dua orang, sehingga ia ketahuan. Mereka berdua. Setelah mendengar perkataan Luo Chao, Su Xiao ragu-ragu. Awalnya, Xiao Zeng mengatakan kepadanya bahwa ia merasa mereka memiliki beberapa masalah, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki masalah. Hadapi mereka. Su Xiao hanya ragu sejenak, lalu berkata dengan suara dingin. Su Xiao berpikir bahwa ia tidak memperlakukan siapapun yang datang bekerja dengan buruk, tetapi ia tidak menyangka bahwa mereka akan menantang batasnya lagi dan lagi, jadi ia tidak akan bersikap sopan kepada mereka lagi. Baiklah. Luo Chao merasa merinding ketika mendengar kata-kata Su Xiao yang tanpa ampun, meskipun dia juga tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka, kata-kata Su Xiao yang tanpa ampun membuatnya merasa sedih. Jadi ketika Su Xiao pergi, dia juga lupa apa yang dikatakan Su Xiao dan bagaimana cara menanganinya. Dia tidak terbiasa dengan gaya kerja Su Xiao dan tentu saja tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Luo Chao berpikir sejenak, setelah mempertimbangkan untuk bertanya kepada Su Xiao bagaimana cara menanganinya atau bertanya kepada Huda, Luo Chao sedikit ragu dan memilih yang terakhir. Bahkan jika dia mengajukan pertanyaan ini, dia akan dimarahi oleh si harimau, tetapi itu lebih baik daripada dikucilkan oleh Su Xiao. Kakak harimau. Setelah melihat jam, Luo Chao menemukan bahwa saat ini sudah malam, dan belum terlalu larut. Karena itu, Luo Chao segera menelepon Huda. "Luo Chao, ada apa lagi?" Si harimau bertanya dengan sedikit ragu. Selama periode waktu ini, Luo Chao meneleponnya 3 kali, dan hasilnya selalu buruk. Karena itu, ketika Universitas Harimau menerima panggilan Luo Chao lagi, dia berpikir ada sesuatu yang salah dengan kantor. Jadi dia bertanya dengan cara ini. "Kakak gemuk, para pembuat onar dari dua fase berikutnya telah ditemukan." Luo Chao berkata dengan sedikit bersemangat. "Sudah ketemu. Bagus." Tiger Big mendengar kata-kata Luo Chao, ia sedikit merasa lega, sekarang sepertinya tidak akan ada masalah. Bagaimana bos Su Xiao menanganinya? Tiger Big menoleh untuk bertanya. Ketika Luo Chao mendengar pertanyaan Huda, ia ragu sejenak, tetapi ia tetap menyampaikan kata-kata Su Xiao. Bos mengatakan bahwa semuanya sudah ditangani. Luo Chao menyelesaikan kalimatnya, menunggu balasan dari Tiger Big. Menurutnya, penanganan Su Xiao agak terlalu serius. Setelah mendengarkan laporan Luo Chao, Huda mau tak mau mengerutkan kening sedikit dan menghela napas bahwa Su Xiao masih terlalu baik. Tetapi Tiger tidak ingin merusak citra baik Su Xiao di hati orang-orang ini, jadi ia tidak keberatan. "Kalau begitu ikuti perintah bos Su Xiao." Tiger Big berkata dengan sedikit menyesal. Luo Chao tidak menyangka bahwa Huda tidak terlalu puas dengan cara Su Xiao menanganinya. Ia bahkan merasa kasihan. Apakah Huda juga orang yang berhati dingin dan tidak tetap? Luo Chao merasa sedikit khawatir tentang masa depannya. Di sini, aku tidak tahu apakah aku bisa pensiun dengan aman di masa depan. Kenapa?
kau tidak merasa puas? Aku juga berpikir bos Su Xiao terlalu berhati lembut kali ini. Kata Tiger sambil sedikit menghela napas. Hal ini membuat hati Luo Chao semakin khawatir. Jadi, Luo Chao tak kuasa bertanya dengan gemetar, kakak gendut, bukankah menurutmu ini terlalu berlebihan? Saat Luo Chao mengatakan itu, karena bibirnya dingin dan giginya gemetar, ada sedikit kemarahan dalam suaranya. Apakah ini serius? Bos Su Xiao hanya menyuruh mereka menanggung kesalahan dan mengundurkan diri. Apakah ini serius? Setelah mendengar pertanyaan Luo Chao, Tiger Big memberikan balasan yang tak terbayangkan. Tiger tidak berani menerima ide Luo Chao. Karena mereka bisa melakukan hal seperti itu, tentu saja mereka harus menanggung konsekuensinya. Hanya menyuruh mereka menanggung kesalahan dan mengundurkan diri, itu murah bagi mereka. Bukankah itu serius? Ketika Luo Chao mendengar bantahan Huda, dia terus berdebat. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Huda, dia bertanya, apakah hanya pengunduran diri? Apalagi yang mungkin? Huda merasa ada kesenjangan generasi antara dirinya dan Luo Chao. Dia bahkan tidak mengerti kata-katanya. Kupikir itu sudah selesai. Luo Chao mendengar pertanyaan Tiger Big, dengan sedikit malu berkata. Aku tidak menyangka bahwa pemahaman Luo Chao sama sekali berbeda dengan pemahaman Huda, yang membuat Luo Chao merasa sedikit bersalah. Awalnya, aku hanya ingin bertanya pada Huda tentang apa yang harus dihadapi, tetapi aku tidak menyangka itu berubah menjadi perdebatan dengan Huda. Tidakkah kau tahu bahwa perlakuan bos Su Xiao adalah menyuruh mereka mengundurkan diri? Setelah mendengar kata-kata Luo Chao, Huda menyadari bahwa masalah antara dia dan Luo Chao adalah perbedaan pemahaman. Aku ingin bertanya tentangmu, tetapi aku tidak menyangka akan seperti ini. Luo Chao buru-buru menunggu sambil meminta maaf kepada Huda. Baiklah. Huda hanya bisa pasrah dengan enggan, tidak menyangka bahwa asisten yang dia pilih ini, ternyata begitu lemah. Saat Luo Chao dan Huda bertukar pikiran, Su Xiao juga sedang berdiskusi ideologis dengan Luo Qing. Ketika Su Xiaolei masuk, dia mendapati Luo Qing duduk termenung. Saat dia hendak menghampirinya, Luo Qing tiba-tiba tersadar. Ini dia, bos. Luo Qing melihat Su Xiaodu berdiri di depannya. Kemudian dia bangkit dan berkata sesuatu. Kamu duduk dulu. Su Xiao melihat Luo Qing berdiri, dengan cepat menyuruhnya duduk, lalu kembali berdiri. Melalui reaksi Luo Qing, Su Xiao dapat mengetahui masalah apa yang dihadapi Luo Qing, jika tidak, dia tidak akan begitu panik. Apa yang terjadi? Su tertawa kecil pada Luo Qing dan bertanya dengan suara rendah. Luo Qing mendengar pertanyaan Su Xiao, tanpa sadar berkata, tidak ada apa-apa. Kemudian, Luo Qing mendongak dan melihat tatapan sabar Su Xiao. Dia merasa bingung. Dia tidak tahu apakah harus memberitahu Su Xiao, tetapi dia memikirkannya lagi. Semua orang di kampus tahu. Jika Su Xiao ingin tahu, itu tidak terlalu sulit. Jadi, Luo Qing berpikir sejenak, dengan sedikit rasa percaya diri menatap Su Xiao sambil tersenyum, tampak bingung dan sedih. Tetapi setelah mengucapkan kalimat itu, Su Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tetapi diam-diam menatap Luo Qing. Dia tahu bahwa Luo Qing akan terlibat cepat atau lambat. Bahkan jika Luo Qing tidak dapat mengetahuinya sekarang, dia dapat menelepon untuk bertanya. Sekarang siapa yang mengurus Luo Qing, Su Xiao pasti tahu. Luo Qing juga tidak mengecewakan Su Xiao. Dia hanya berpikir sejenak dan kemudian mengangkat kepalanya. Hanya saja ekspresi bingung di wajah Luo Qing yang mengejutkan Su Xiao. Sepertinya Luo Qing benar-benar memiliki masalah besar, jika tidak, dia tidak akan begitu bingung. Luo Qing adalah orang paling berani yang pernah dia temui. Dia selalu percaya bahwa dia bisa menjadi seorang biarawan berbakat, dan Luo Qing telah bekerja keras ke arah ini. Bakat Luo Qing dalam kultivasi tidak terlalu bagus, tetapi Luo Qing bersedia bekerja keras dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lain, hanya untuk menguasai satu poin kunci. Namun, penampilan Luo Qing saat ini membuat Su Xiao merasa bahwa Luo Qing menyangkal dirinya sebagai seorang biksu, tetapi dia hanya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ketika Su Xiao mengamati dan menganalisis Luo Qing perlahan mulai menceritakan kisahnya. Luo Qing berbicara terputus-putus, tetapi Su Xiao masih mengerti kata-kata Luo Qing. Tepat ketika Su Xiao ingin mengatakan sesuatu, Luo Qing melanjutkan dengan suara rendah. Dan aku baru mengetahuinya hari ini. Tuan Deng mengatakan bahwa dengan kemampuanku saat ini, aku seharusnya bisa menerimanya. Ketika Luo Qing menyelesaikan kalimat ini, dia menatap kosong dan menertawakan Su. Aku berharap bisa mendapatkan sesuatu yang lain dari Su Xiao, entah itu penghiburan atau kewaspadaan. Sekarang Luo Qing seperti berpegangan pada secercah harapan Su Xiao. Su tersenyum melihat tatapan kosong Luo Qing, namun di dalam hatinya juga terasa sangat tidak nyaman. Bab 682.
Dia tidak tahu apakah harus menghibur Luo Qing atau membiarkannya terus terpuruk dalam kesedihan ini. Hidup dan mati, sebagai seorang biksu, harus dialami. Su menatap Luo Qing sambil tersenyum, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang. Luo Qing, kau harus tahu bahwa kita adalah biksu, tetapi kita bukan dewa. Kau tidak akan pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Su berkata dengan tenang sambil tersenyum. Bos, saya perlu memikirkannya. Setelah menunggu suasana hati Luo Qing tenang, dia berkata kepada Su Xiao dengan getir. Dia perlu memikirkan apakah dia benar-benar cocok menjadi biksu atau apakah dia dapat memilih jalan lain. Baiklah, kembalilah dan tenangkan diri dulu. Su tersenyum melihat Luo Qing setelah menatapnya, tanpa menunjukkan kekuatan apapun, lalu berkata. Baik. Luo Qing berjanji, dengan sedikit kehilangan akal sehatnya, meninggalkan kantor Su Xiao. Setelah melihat Luo Qing pergi, Su Xiao tersenyum dengan makna yang tidak diketahui. Luo Qing masih terlalu muda untuk menanggung kesulitan kecil seperti itu. Apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi hal-hal yang lebih sulit di masa depan? Su Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan pekerjaannya. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, hari sudah berganti. Pada hari itu, ketika Su Xiao bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya, ia mendengar suara penyelesaian tugas di dalam hatinya. Kemudian ia membuka panel sistem dan menemukan bahwa tugas kultivasi kekuatan tertinggi telah selesai, yang berarti Tianxiang telah menjadi kekuatan tertinggi, yang membuat Su Xiao tersenyum puas. Xiao Su, permukaan payung ini harus dipatahkan dengan kuat, jika tidak, akan mudah kemasukan air. Lao Wei duduk di samping Su Xiao dan menunjukkan bahwa meskipun Lao Wei sangat berterima kasih kepada Su Xiao, ia tidak menunjukkan belas kasihan dalam membuat payung bambu. Ia bahkan ingin lebih tulus dan hati-hati daripada apapun. Lao Wei, lihat apakah hasilnya seperti ini. Su Xiao termenung sejenak, dan segera pulih. Ia dengan cepat memperbaiki permukaan payung bambu dengan jarinya, menyerahkannya kepada Lao Wei untuk dilihat, dan bertanya. Su Xiao telah belajar membuat payung bersama Lao Wei akhir-akhir ini, karena ia merasa hanya memahami moralitas di atas payung bambu dan tidak dapat lebih memahami moralitasnya sendiri. Jadi ia memilih untuk belajar membuat payung bersama Lao Wei. Ya, benar. Tanganmu sangat terampil. Sayang sekali kau tidak bekerja di bidang kami. Ketika Lao Wei melihat wajah Su Xiao yang sempurna saat membuat payung, ia menghela napas penuh emosi. Meskipun ia tidak tahu siapa Su Xiao, matanya mengatakan kepadanya bahwa Su Xiao jelas bukan orang biasa. Meskipun ia tidak tahu mengapa Su Xiao tiba-tiba peduli dengan payung bambunya, karena Su Xiao sudah berbicara seperti ini, dia tidak akan memiliki privasi lagi. Namun, setelah melihat payung bambu buatan Lao Wei, Su Xiao langsung merasakan beberapa perbedaan. Payung buatan Su Xiao terlihat sempurna, seperti benda indah tanpa cacat. Namun, payung buatan Lao Wei terlihat biasa saja, bahkan ada beberapa goresan di atasnya, tetapi Su Xiao dapat merasakannya. Pada saat itu, kelembutan dan kebebasan moral yang terpancar darinya juga membuat Su Xiao cukup terkejut dengan cara Lao Wei. Tetapi ini bukan hanya masalah teknik, karena Su Xiao dapat merasakan bahwa Lao Wei tidak memiliki privasi sama sekali, dan dia telah sepenuhnya mengikuti arahan profesor. Namun, perasaan dan pemahamannya pasti bahwa tidak mungkin membuat payung bambu seperti milik Lao Wei, yang membuat Su Xiao menghela napas, sayang sekali. Setelah Su Xiao selesai, dia tidak banyak bicara, lalu meletakkan peralatannya. Lao Wei, aku ingin semua payungmu. Su Xiao akhirnya memutuskan untuk tidak memaksakan diri lagi. Lagi pula, pengalamannya, dia tahu betul, sama sekali tidak bisa bersaing dengan Lao Wei. Terlebih lagi, payung bambu sesempurna itu adalah sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Ambil semuanya. Uang yang kau berikan padaku sebelumnya sudah cukup untuk membeli banyak. Aku tidak bisa membuatnya semuanya. Wei tua sedikit menggelengkan kepalanya dan tidak terkejut dengan sikap Su Xiao yang ragu-ragu. Dia segera berkata kepada Su Xiao dengan lugas. Itu nilai sebelumnya, dan payungmu sepadan dengan harganya. Su Xiao tidak ingin memberikan sedikit uang begitu saja, jadi dia menyuruh Wei tua pergi. Lagi pula, jika dia melakukan ini, Su Xiao akan kehilangan sebab dan akibat, yang merupakan hal terakhir yang ingin Su Xiao ikuti. Setelah itu, Su Xiao tidak menunggu Wei tua menolak, jadi dia langsung menekan bahu Wei tua dan menanamkan sedikit esensi ke dalam tubuh Wei tua, yang sepenuhnya menghilangkan kelelahan Wei tua. Tetapi ketika Su Xiao mentransfer aura ke tubuh Wei tua, dia menemukan bahwa meskipun meridian Wei tua sedikit menyempit, meridian tersebut sehalus baru, bahkan lebih halus daripada meridiannya saat ini. Awalnya, dia hanya ingin meringankan aura lelah Lao Wei, tetapi sekarang dia sepenuhnya terserap oleh Lao Wei, yang membuat Su Xiao merasa cukup terkejut, tetapi dia juga merasa lebih kasihan di dalam hatinya. Jika Lao Wei masih remaja,
mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menapaki jalan kultivasi. Apa yang kau lakukan, Sue? Lao Wei merasakan perasaan rileks di tubuhnya, seolah-olah dia kembali ke masa mudanya. Melihat mata Su Xiao, dia sedikit terkejut. Lao Wei, kau pasti tahu bahwa ada praktisi di dunia ini, dan di sini ada perguruan tinggi praktisi. Apakah kau ingin cucumu menjadi praktisi? Su Xiao tidak bermaksud menyembunyikan apapun dari Lao Wei. Bagaimanapun, barang-barangnya, dan bahkan orang-orang yang akan dia hubungi di masa depan, pada dasarnya mereka adalah praktisi. Tidak semua orang bisa menyembunyikan semua jejaknya. Itu tergantung pada maksud Miao Er, tentu saja, aku tidak akan keberatan jika dia menginginkannya. Meskipun Lao Wei tidak banyak berpengalaman, dia tahu semua hal ini dan langsung berkata kepada Su Xiao. Baiklah, aku mengerti. Su Xiao juga memahami rencana Lao Wei. Dia tidak langsung membujuknya, jadi dia meninggalkan kamar Lao Wei dengan payung-payung itu. Kemudian, Su Xiao datang ke ruangan yang tertutup, melihat Tianxiang yang bersemangat keluar dari dalam, mengangguk puas dan berkata, kau terlihat hebat. Terima kasih atas bantuan bos, kalau tidak, aku tidak akan bisa sampai ke tahap ini. Tianxiang tidak memiliki kesombongan dan rasa puas diri di hatinya saat ini, karena dia tahu betul bahwa pencapaiannya hari ini semuanya berkat Su Xiao. Tanpa Su Xiao, dia tidak akan pernah sampai ke tahap ini. Kau tidak ingin menyerah. Su Xiao tersenyum kecil dan tidak menolak kata-kata Tianxiang. Bahkan Su Xiao senang melihat pencapaian Tianxiang. Setelah itu, Su Xiao memberikan tas itu kepada Tianxiang dan berkata, kau pasti suka hadiah ini. Kemudian, Su Xiao menyerahkannya kepada Tianxiang. Barang-barang bos tidak akan biasa. Tianxiang mengambilnya dan segera membuka tas itu. Melihat payung ada di dalamnya, Tianxiang langsung merasa sedikit bingung dan menatap Su sambil tersenyum. Siapa yang memberikannya? Tanya Tianxiang dengan suara agak susah. Sebagai orang kuat di alam tertinggi, Tianxiang sangat jelas tentang isinya, meskipun dia tidak mengikuti jalan ini. Tetapi selama dia mengamati, dia akan mendapatkan banyak hasil, bahkan dibandingkan dengan sutra sihir. Bagaimanapun, sutra sihir terlalu mendalam. Bukan hal yang mudah untuk sepenuhnya memahaminya. Tetapi itu tidak sama. Itu bahkan mungkin membuatnya berubah pikiran. Seorang lelaki tua. Dia adalah pembuat payung. Aku membawanya ke kampus. Kau akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya di masa depan. Melihat Tianxiang yang bersemangat, Su Xiao segera mengatakan itu setelah melihat sikap Tianxiang. Su Xiao langsung merasa bahwa itu sepadan. Bos, hadiahmu terlalu berat. Tianxiang menatap setidaknya puluhan payung bambu di tangannya. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Aku akan membawanya untukmu. Lao Wei masih bisa melakukannya, dan dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Su Xiao berkata dengan santai, tetapi dia tidak memperhatikan hal ini. Meskipun bermanfaat untuk mewujudkan Taoisme, bagi Su Xiao yang memiliki sistem, itu hanyalah tulang rusuk ayam. Kata-kata Su Xiao akhirnya diterima oleh Tianxiang. Meskipun dia tidak ingin merusak harta karun ini seperti ini, dia tetap memilih untuk memberikan payung bambu ini kepada beberapa orang yang mengenalnya. Hal ini juga membuat orang-orang di kampus mengagumi Wei tua tanpa alasan yang jelas. Tetapi dengan Su Xiao di samping mereka tidak berani melakukan sesuatu yang gegabah, karena takut Su Xiao akan memberitahu mereka tentang pelatihan Taoisme. Setelah menyadari situasi ini, Su Xiao langsung mengatur ruang kelas untuk Lao Wei untuk mengikuti kelas. Dia tidak perlu membuat hal yang rumit, hanya membuat payung bambu di sana. Untuk pengaturan Su Xiao, Lao Wei tentu saja tidak akan keberatan. Lagi pula, mereka semua membuat payung bambu, dan tidak ada perbedaan dimanapun payung itu dibuat. Segera dilakukan di atas panggung. Setelah payung bambu menjadi populer di kampus, Su Xiao juga memutuskan untuk terus mencari dua kerajinan tangan lainnya bersama Doi. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang sistematis. Su Xiao tidak ingin ada penundaan, jika tidak, itu akan membuatnya menyesal. Setelah mengenal Lao Wei, Su Xiao memutuskan untuk mencari pewaris seni ukir kayu dan ukir giok, berharap menemukan beberapa barang berharga. Lagi pula, barang-barang ini juga bermanfaat untuk kultivasi. Bab 683. Bos, kita mau pergi kemana? Kim Yao Chun menghampiri Su Xiao dan mengatakan bahwa dia sudah akrab dengan Su Xiao. Kim Yao Chun tidak merasa kecewa dengan hal-hal yang diminta Su Xiao untuk dia ikuti di masa lalu. Bahkan jika dia menunda studinya kali ini, itu juga berarti Su Xiao sudah percaya padanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia membiarkannya pergi bersama? Pergi ke Jinling dan lihat-lihat, kata Su Xiao dengan tenang. Sebelum pergi, Su Xiao juga berbicara dengan Lao Wei untuk mendapatkan pemahaman umum tentang para pengrajin saat ini. Di antara mereka,
Jinling adalah yang paling makmur. Bahkan di Jinling, pengrajin juga merupakan profesi yang populer. Mereka tidak akan seperti dia, dan bahkan kehidupan pun sulit untuk dijamin. Tetapi Su Xiao ragu apakah dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan di Jinling. Namun, Su Xiao sekarang tidak tahu apa-apa tentang situasi ini, jadi dia harus pergi ke Jinling terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Lagi pula, dia tidak ada urusan dan tidak perlu takut membuang waktunya. Baiklah, bos, katanya akan ada pertemuan 100 pekerja di Jinling 3 hari lagi. Kita bisa pergi dan melihat-lihat. Mungkin ada beberapa hal menarik di sana. Untuk tujuan Su Xiao, meskipun Su Xiao tidak mengatakannya dengan jelas, Kim Yao Chun dapat menebak ide umumnya, yang tidak lain adalah hasil karya tangan. Terlebih lagi, payung Wei tua, yang sekarang ada di perguruan tinggi, juga diperlukan untuk orang yang kuat. Bahkan jika Kim Yao Chun sama sekali tidak merasakannya, makna Taois semacam apa yang terkandung dalam payung bambu itu. Tetapi Kim Yao Chun tidak merasa sedih karena dia tahu bahwa ini adalah batasan kultivasinya. Jika suatu hari kultivasinya bisa sebaik Su Xiao, atau selama dia bisa mencapai kultivasi harimau, dia akan dapat melihat apa yang dilakukan Su Xiao. Oleh karena itu, untuk lebih memahami ide Su Xiao, meskipun Kim Yao Chun tidak merasakan keberadaan moral apapun, dia juga dengan cermat mengamati payung bambu itu. Dapat dikatakan bahwa pemahamannya tentang payung bambu hanya kalah dari Lao Wei. Kau bisa pergi dan melihatnya. Su Xiao pun mengangguk setuju dengan ucapan Kim Yao Chun, bukan karena sikap lancang Kim Yao Chun atau ketidakpuasannya, melainkan karena ini juga merupakan bantuannya, dan karena Su Xiao sedang bepergian, ia juga membutuhkan asisten seperti itu untuk membantu Su Xiao mengatasi situasi tersebut. Kemudian, Su Xiao dan Kim Yao Chun naik pesawat khusus ke Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti. Jinling adalah kota kuno yang hanya kalah penting dari ibu kota Tiongkok, ibu kota kekaisaran. Sampai batas tertentu, hal-hal di Jinling bahkan sama menakjubkannya dengan yang ada di ibu kota kekaisaran. Dibandingkan dengan kota ini, Jinling adalah kota yang inklusif, bahkan tempat yang banyak seniman tekuni sepanjang hidup mereka, hanya untuk mengukir nama mereka di sini. Su Xiao dan Kim Yao Chun tiba di hotel yang telah mereka pesan dan tempati. Setelah memasuki hotel, Kim Yao Chun mulai sibuk. Sebelum keluar, ia telah diberitahu oleh Huda bahwa ia harus menjaga Su Xiao dengan baik dan memenuhi semua kebutuhannya. Kim Yao Chun, yang memiliki sedikit pengetahuan umum tentang Su Xiao, juga tahu bahwa Su Xiao hanya perlu tahu apa saja yang dibutuhkan. Setelah beristirahat, ia segera keluar untuk mencari tahu berita. Bos, ada pasar hantu di Gucci malam ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Setelah Kim Yao Chun kembali dari mencari tahu berita, ia langsung berkata kepada Su Xiao. Kota hantu. Sama seperti yang kita kunjungi sebelumnya. Mendengar ini, Su Xiao berpikir sejenak dan langsung bertanya. Ini berbeda. Pasar hantu di sini adalah pasar hantu yang sebenarnya. Mulai pukul 18 hingga pukul 24, siapapun dapat membuka kios untuk menjual barang, asalkan barang tersebut berkaitan dengan kerajinan antik, tetapi tidak ada jaminan untuk barang-barang di dalamnya, jadi Anda harus melihat apa yang Anda beli. Petik 2. Lokasinya di Jalan Barang Antik Jinling, tepat di atas jalan yang paling terpencil. Saat Anda masuk, tidak ada yang akan kembali untuk menghentikan Anda. Selama Anda dapat menemukan lokasinya, Anda dapat masuk dan membeli sesuka hati. Petik 2. Setelah Su Xiao bertanya, Kim Yao Chun tanpa ragu menceritakan semua informasinya, agar Su Xiao dapat sepenuhnya memahami situasi di sini. Meskipun ambang batasnya rendah, ada banyak barang di dalamnya, dan dari waktu ke waktu akan ada beberapa barang bagus. Setidaknya ini sedikit lebih nyaman daripada barang-barang di Jalan Barang Antik pada siang hari. Setelah Kim Yao Chun selesai berbicara, dia berdiri di tempat yang sama, menunggu perintah Su Xiao. Su Xiao dengan santai mengangkat pergelangan tangannya, mengecek waktu, lalu berkata kepada Kim Yao Chun, waktunya tepat, ayo kita lihat-lihat. Setelah melihat persetujuan Su Xiao, Kim Yao Chun langsung membawa Su Xiao ke Jalan Barang Antik. Awalnya, Su Xiao datang untuk mencari barang-barang ini, jadi hotel tempat mereka menginap tidak jauh. Bahkan jika mereka berjalan kaki ke sana, tidak akan memakan waktu 20 menit. Ding! Suara lift berdering dan berhenti di lantai Su Xiao. Hanya ada satu pria tua dan satu pria muda di dalamnya. Mereka semua tampan dan mahal. Su Xiao hanya melirik mereka sekilas, lalu langsung masuk. Setelah lift tiba di lantai bawah, Su Xiao langsung keluar. Setelah Su Xiao dan Kim Yao Chun pergi, ayah dan anak Si, yang masih berdiri di tempat yang sama, terkejut. Ayah, tidak maukah ayah pergi? Yang lebih muda adalah Si Jintian, penerus keluarga Si, sementara yang lain adalah Si Junyu, pendiri keluarga Si. Meskipun Si Junyu telah pensiun di balik layar, urusan penting keluarga Si masih dikendalikan oleh Si Junyu.
Hingga lift tertutup bersama, dan kemudian naik, si Junyu berkata, kedua orang itu, apakah ayah ingat? Wajah si Junyu, dengan sedikit keseriusan, jelas juga sedikit menebak identitas kedua orang Su Xiao. Ayah, maksud ayah kedua orang itu penting. Si Jintian sama sekali tidak peduli dengan Su Xiao dan teman-temannya. Dia bahkan tidak memperhatikan penampilan mereka. Namun, dia tidak cukup pintar untuk tidak pernah melupakan mereka. Tetapi bagi mereka yang baru saja bertemu, itu masih segar dalam ingatannya. Baru setelah mengingat kembali, ia menyadari bahwa ia hanya ingat telah bertemu dua orang, seorang pria dan seorang wanita, tetapi tidak ada gambaran tentang penampilan mereka atau bahkan pakaian mereka. Namun, ketika ia mengingatnya lebih saksama, ia mendapati ingatannya semakin kabur, yang membuat si Jintian tampak sedikit takut. Ayah, siapa mereka? Ada beberapa hal yang hanya ayah yang tahu. Jangan beritahu mereka. Lagi pula, tergantung rencana mereka, jawabannya untuk pasar hantu. Jangan menyinggung perasaan mereka saat bertemu. Seketika itu juga, si Junyu dan Kim Yao Chun, yang belum melakukan ekspor, langsung menyela perkataannya, dan wajahnya menjadi semakin serius. Rupanya, ia juga mengalami situasi yang sama seperti si Jin. Su Xiao dan Kim Yao Chun sama sekali tidak peduli dengan dugaan tentang keluarga Si dan putra mereka. Bahkan jika mereka menyadarinya, si Jintian mengenali identitas mereka. Tetapi bagi para praktisi, mereka tidak ingin orang lain tahu seperti apa penampilan mereka, yang bahkan lebih normal. Ketika sampai di gerbang kota hantu, Su Xiao memandang pemandangan ramai di dalam dan terdiam. Ketika Kim Yao Chun melihat situasi ini, dia juga sedikit terkejut. Dia segera menjelaskan kepada Su Xiao, "Bos, saya tidak menyangka ada begitu banyak orang di sini." "Lupakan saja, ayo masuk." Su Xiao memandang kota hantu yang ramai itu, hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika dipikirkan dengan saksama, tidak mengherankan jika ada begitu banyak orang. Lagi pula, masyarakat saat ini adalah era yang stabil. Terlebih lagi, bahkan jika ada beberapa masalah kecil di Tiongkok, orang-orang tetap hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam keadaan seperti itu, mereka semakin bersemangat untuk mengejar hal-hal spiritual. Emas di masa sulit, barang antik di masa makmur, itu bukanlah hal yang aneh. Melihat Su Xiao tidak bermaksud untuk diselidiki, Kim Yao Chun menghela napas lega, tetapi dia harus tetap waspada dan tidak ingin Su Xiao mengalami masalah apapun. Jika tidak, Kim Yao Chun tidak tahu apakah dia bisa terus bersama Su Xiao. Lagi pula, dia hanya memiliki kesempatan seperti itu karena dia mengenal Su Xiao. Dia pasti tahu siapa yang ingin menggantikannya. Tidak sedikit orang seperti itu. Su Xiao tidak peduli dengan pendapat Kim Yao Chun. Lagi pula, Su Xiao tidak bisa mempedulikan hal kecil seperti itu. Tetapi jika Kim Yao Chun tidak tenang dan terus seperti ini, Su Xiao tidak akan mentolerirnya berada di sekitar sini. Setelah berjalan ke jalan ini, Su Xiao menemukan bahwa banyak orang keluar tanpa melakukan apapun di malam hari. Bahkan dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang di sini berjalan-jalan. Berjalan perlahan di sepanjang jalan, Su Xiao juga melihat banyak hal yang indah, tetapi tidak banyak yang bisa dilihat oleh Su Xiao. Meskipun Su Xiao mengamati seperti ini, semua hal telah dilihat oleh Su Xiao, dan bahkan tidak ada satupun yang bisa membuat Su Xiao tetap tinggal. "Bos, kita bisa masuk ke dalam. Untuk masuk, kita perlu syarat tertentu. Aku baru punya 2 tempat. Ayo masuk dan lihat-lihat." Setelah Su Xiao dengan malas melihat-lihat semua barang di jalan dan hendak pergi, Kim Yao Chun datang menghampiri Su Xiao dengan 2 kartu undangan dan berkata kepadanya. Menurut Kim Yao Chun, Su Xiao mendongak dan melihat ada beberapa orang di gang di ujung jalan. Dibandingkan dengan orang-orang biasa yang berbelanja dengan santai, identitas orang-orang di dalam jelas berbeda. "Ayo lihat." Su Xiao tidak terlalu berharap banyak, jadi dia langsung berjalan ke dalam. Kim Yao Chun melihat ini, lalu mengikutinya. Saat Su Xiao pergi ke jalan, dia merasakan sentuhan aura. Bab 684. Tiba-tiba, rasanya menjijikkan. Hal ini membuat Su Xiao tersenyum sambil melangkah, namun sedikit ragu untuk turun. "Bos, apakah Anda masih akan pergi?" Melihat Su Xiao berhenti, Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gelisah. Mengenai ide Su Xiao, Kim Yao Chun tentu saja tidak tahu, tetapi dia dapat mengamati tindakan Su Xiao untuk menebak ide Su Xiao secara kasar. "Tentu saja, pergilah. Aku akan melihat apa yang akan kulakukan." Mata Su Xiao yang sedikit dingin, langkahnya tanpa ragu lagi, lalu berjalan menuju jalan. Saat Su Xiao melakukan sesuatu, sistem di dalam hati Su Xiao langsung mengeluarkan tugas kepada Su Xiao, "Lepaskan tugas, temukan asal-usul buku kulit manusia. Hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan."
Mendengar tugas ini, Su Xiao sedikit mengangkat alisnya. Awalnya dia hanya ingin menyingkirkan hal yang membuatnya jijik, tetapi dia tidak menyangka akan ada hasil yang tak terduga seperti itu. Awalnya, dia berpikir bahwa sebelum dia menyelesaikan tugas sebelumnya, sistem tidak akan mengirimkan tugas lagi. Hanya buku kulit manusia yang disebutkan di atas dalam tugas sistem itulah yang membuat Su Xiao merasa dingin. Sepanjang puluhan ribu tahun sejarah praktik Tiongkok, belum pernah ada hal seperti buku kulit manusia. Kita bisa membayangkan betapa jahatnya itu. Kim Yao Chun tidak tahu alasan perilaku abnormal Su Xiao, tetapi itu tidak mencegah Kim Yao Chun untuk terus mendengarkan Su Xiao. Lagi pula, tugasnya hanyalah melayani Su Xiao. Bukti identitas, silakan. Ketika Su Xiao hendak masuk, dua orang berpakaian hitam yang berdiri di pintu masuk jalan tiba-tiba muncul dari bayangan, menghentikan Su Xiao dan berkata, "Ini identitas kami. Bolehkah kami masuk?" Melihat Su Xiao dihentikan, Kim Yao Chun bergegas maju dan mengeluarkan kartu identitas yang telah disiapkan sebelumnya dan memberikannya kepada mereka. Melihat kartu identitas Kim Yao Chun, mata mereka menyipit dan mereka segera membungkuk kepada Su Xiao dan berkata, "Maaf, saya telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya." Setelah itu, mereka dengan hormat memberi hormat kepada Su Xiao dan mempersilakan mereka masuk. Su Xiao tidak memperhatikan tindakan mereka. Dia segera masuk dan Kim Yao Chun mengikutinya. Setelah memasuki jalan, Kim Yao Chun berjalan menyusuri jalan dan langsung sampai ke lingkungan yang sangat dibencinya. Ketika sampai di lingkungan itu, Su Xiao tiba-tiba berhenti dan menoleh ke penjual ukiran nuklir lain yang tidak jauh dari situ. "Berapa harganya, bos?" Su Xiao menatap langsung pemilik kios yang jelas-jelas menyamar sebagai biarawan nirvana, dan ada kilatan ketertarikan di matanya. Namun, kemunculan Su Xiao dan Kim Yao Chun membuat Ding Pengcheng semakin terkejut. Ia tidak dapat melihat kultivasi Su Xiao, tetapi ia menyadari bahwa kultivasi Su Xiao sama sekali tidak di bawahnya. Terlebih lagi, kultivasi Kim Yao Chun di setiap tingkatan tidak terhalang di matanya. Ia segera menatap Su Xiao dengan waspada dan bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" Ding Pengcheng dapat merasakan bahwa Su Xiao tidak pandai dalam hal ini. Tetapi saat ini, ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia segera berencana untuk meninggalkan Su Xiao dengan acuh tak acuh. "Aku butuh beberapa informasi tentang para pengrajin." Su berkata dengan senyum tenang, seolah-olah ia tidak melihat kewaspadaan Ding Pengcheng. Bahkan Su Xiao juga memperhatikan bahwa pria dengan buku manusia, target pengawasan Ding Pengcheng, memperhatikan Su Xiao ketika Su Xiao datang, dan bahkan terus mengawasi Ding Pengcheng sepanjang waktu. Ini juga membuat Su Xiao harus berpikir, apakah orang ini benar-benar datang untuk memantau. "Aku tidak tahu. Aku tidak punya berita apapun di sini." Ding Pengcheng tidak menyangka Su Xiao akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia segera berkata dengan tidak sabar dan acuh tak acuh bahwa jika Su Xiao menanyakan hal ini kepadanya di waktu biasa, dia akan memberitahu Su Xiao apa yang dia ketahui tanpa menyembunyikan apapun. Tetapi saat ini, Ding Pengcheng tidak akan gegabah melakukan tindakan yang tidak pantas meskipun dia menyukai ilmu sihir. Menghadapi sikap Ding Pengcheng yang tidak kooperatif, Su Xiao hanya meliriknya dengan santai, lalu membisikkan 3 kata, "Buku kulit manusia." Tatapan Ding Pengcheng langsung berubah, bahkan ingin berurusan dengan Su Xiao, tetapi sebelum dia bertindak, Su Xiao sedikit mengangkat alisnya, lalu langsung menghancurkan tindakan Ding Pengcheng, bahkan tidak mengganggu Kim Yao Chun di sisi Su Xiao. Ini juga membuat Ding Pengcheng menyadari jarak antara dirinya dan Su Xiao, segera tidak berani bertindak gegabah, ketika Su Xiao tersenyum dan sedikit mengangguk, memberi isyarat untuk beberapa saat. "Ikutlah denganku." Ding Pengcheng akhirnya tidak mengalihkan perhatian Su Xiao, hanya bisa berkompromi dengan Su Xiao untuk pergi. "Aku ingin berbicara dengan Su Xiao di tempat lain." "Baiklah." Su Xiao sangat puas dengan kompromi Ding Pengcheng. Dia segera mengangguk kepada Ding Pengcheng dan berkata kepada Kim Yao Chun, "Miao Chun, tolong tunjukkan kios ini kepada Tuan Ding." "Baik, bos." Atas perintah Su Xiao, Kim Yao Chun segera mengangguk dan bahkan menoleh ke Ding Pengcheng dan berkata, "Tuan Ding, berikan saja kios Anda kepada saya. Saya tidak akan membelinya sembarangan. Gadis pembuat masalah." Ding Pengcheng tidak peduli dengan ukiran nuklir ini saat ini. Dia hanya ingin segera mengusir Su Xiao, agar Su Xiao tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Kemudian dia menoleh ke arah Su Xiao dan berkata, "Tuan, ikutlah denganku." Setelah itu, Ding Pengcheng tidak memperhatikan apakah Su Xiao mengikutinya, jadi dia berbalik dan langsung pergi. "Lihatlah." Su Xiao sedikit mendongak, menatap pria yang waspada itu seolah tanpa sengaja, lalu berbalik dan mengikuti Ding Pengcheng untuk pergi. Di bawah pimpinan Ding Pengcheng, Su Xiao sampai di gang lain dan berdiri di luar sebuah rumah yang tertutup. "Masuklah." Ding Pengcheng melihat rumah yang familiar, segera mengirimkan napas lega, berbalik ke arah Su Xiao sambil tersenyum. Saat ini,
Ding Pengcheng tentu saja tidak berani memiliki ide keberuntungan lagi. Dia segera berencana untuk melihat tujuan Su Xiao dan apa maksudnya. Jika tidak terlalu berlebihan, mereka juga akan memenuhi persyaratan Su Xiao. Lokasi yang bagus. Su Xiao berjalan masuk dan melihat jalan dari jendela, yang merupakan jalan sebelumnya. Dia tak kuasa menahan senyum dan berkata ringan. Aku tidak tahu apa yang dikatakan tetua. Ding Pengcheng sama sekali tidak menanggapi pujian Su Xiao. Dia segera meminta Su Xiao untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak bisa tenang. Su Xiao tidak menjawabnya secara langsung. Sebaliknya, dia pergi ke jendela dan melihat jalanan ramai di bawah. Kemudian dia berkata perlahan, berita tentang buku kulit manusia. Ketika Ding Pengcheng mendengar kata-kata Su Xiao, wajahnya tiba-tiba berubah tegang. Dia bahkan menatap Su Xiao dan memikirkan apa maksud Su Xiao. Akhirnya, Ding Pengcheng berkata, aku tidak mengerti apa yang dikatakan tetua. Aku hanya seorang tukang kayu yang tinggal di sini. Jika tetua menyukainya, aku bisa memperkenalkan beberapa tukang kayu yang hebat kepadamu. Ding Pengcheng akhirnya berencana untuk berpura-pura bodoh, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Dalam hal ini, Su Xiao juga tidak punya alasan untuk terus mencari masalah dengannya. Bukankah buku orang itu yang kau awasi? Untuk latihan Ding Pengcheng, Su Xiao dengan santai mengangkat sudut bibirnya, langsung menyingkirkan semua kedoknya, dan berkata terus terang. Ketika Ding Pengcheng mendengar kata-kata Su Xiao, dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia bahkan mempertimbangkan apakah Su Xiao berpihak pada pihak lain. Namun, Su Xiao tidak ingin terus berurusan dengannya. Dia segera berkata, aku juga datang ke sini untuk buku kulit manusia. Katakan saja beritanya langsung padaku. Aku tidak mau. Su Xiao berkata, lalu dengan santai melirik Ding Pengcheng, membuat Ding Pengcheng langsung merasa bulu kuduknya berdiri, dan tidak berani menyembunyikan apapun. Berdasarkan cerita Ding Pengcheng, Su Xiao menyadari bahwa Ding Pengcheng awalnya adalah anggota aliansi praktisi Tiongkok, yaitu Asosiasi Praktisi Tiongkok. Konon, orang-orang ini pada dasarnya memiliki buku kulit di tangan mereka. Tetapi yang terpenting adalah buku-buku kulit manusia di tangan mereka semuanya terbuat dari kulit manusia para praktisi, dan bahkan lebih dari selusin praktisi telah meninggal di tangan mereka. Inilah juga alasan mengapa Ordo Tiongkok mengirimkan orang-orang kuat seperti Ding Pengcheng. Latar belakang. Pihak lain sungguh terlalu dalam, dan mereka masih belum mengetahui dari mana orang-orang ini berasal. Alasan mengapa Ding Pengcheng memantau mereka di kota hantu kali ini adalah karena dia tidak punya pendapat. Konon mereka akan melakukan transaksi penting di sini hari ini, dan ada beberapa praktisi di antara mereka. Ini juga membuat masyarakat Tiongkok tidak berani menunda lebih lama lagi, dan segera merencanakan untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Setelah mendengarkan cerita masing-masing, Su Xiao merenung sejenak dan bertanya, apakah Anda pernah berurusan dengan mereka? Ya, aku sudah. Tapi kecuali beberapa biksu di Nirvana, tidak ada yang pernah kembali. Aku tidak tahu apakah mereka akan hidup atau mati. Ding Pengcheng merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan tajam Su Xiao, tetapi tidak menyembunyikannya, dan akan menyebarkan berita itu. Ding Pengcheng tidak tahu latar belakang dan identitas Su Xiao, tetapi sejauh yang dia lihat, kekuatan Su Xiao tidak kurang dari Nirvana, atau bahkan lebih tinggi. Terlebih lagi, keterlibatan Su Xiao mungkin merupakan peluang bagi mereka. Apakah kau memegang buku catatan seorang pria? Tunjukkan padaku. Su Xiao tidak puas dengan penjelasan Ding Pengcheng, dan segera mengatakan apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, ini juga merupakan hal penting bagi Su Xiao, yang berkaitan dengan tugas sistem. Su Xiao tidak ingin ada penundaan. Bab 685. Mendengar permintaan Su Xiao, Ding Pengcheng tanpa sadar membalas. Namun, ia menyadari bahwa aura Su Xiao membuat Ding Pengcheng langsung menahan kata-katanya yang belum selesai, lalu berkata kepada Su Xiao, baiklah, aku akan mencarinya untukmu. Setelah mendapat persetujuan Ding Pengcheng, Su Xiao perlahan mengumpulkan momentumnya. Namun, Ding Pengcheng tidak berani memprovokasi Su Xiao lagi. Ia segera mengeluarkan buku kulit manusia dan menyerahkannya kepada Su Xiao, sambil berkata, Tuan, ini buku kulit manusia yang telah dikumpulkan sebelumnya. Apakah ada masalah? Ding Pengcheng juga ingin Su Xiao melihat apakah ia dapat menemukan beberapa masalah. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak mereka mengerti, bukan berarti orang lain tidak akan mengerti. Awalnya, Su Xiao hanya mengatakan secara santai bahwa ia ingin melihat apa itu, yang membuatnya merasa sangat jijik. Bahkan ketika ia baru saja masuk ke rumah, ia merasakan bau menjijikkan ini. Namun, ketika Su Xiao mengambil buku itu ke tangannya, ia tiba-tiba terkejut. Tuan, apa yang salah dengan buku kulit manusia ini? Melihat Su Xiao, dia hanya mengambil buku kulit manusia itu dan tidak bermaksud membukanya. Ding Pengcheng tidak tahu apa maksud Su Xiao.
Dia hanya bisa menatap Su Xiao dan menunggu reaksinya. Tidak, aku akan lihat. Su Xiao tersentak oleh suara Ding Pengcheng, dan segera sedikit menahan pandangannya. Dia membuka buku kulit manusia di tangannya, berniat untuk mengamati isi buku itu dengan saksama. Ketika Su Xiao membaca sekilas isi buku kulit manusia itu, alisnya semakin mengerut. Jelas, isi buku itu melebihi ekspektasi Su Xiao. Setelah melihat tatapan berpikir Su Xiao, Ding Pengcheng segera bertanya dengan sedikit bersemangat, "Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Apa masalahnya dengan buku kulit manusia ini?" Ding Pengcheng dan mereka, meskipun mereka telah mengejar berita tentang buku kulit manusia itu, namun mereka belum menemukan informasi yang berguna. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa orang-orang ini adalah praktisi kejahatan. Bahkan karena alasan ini, masyarakat Tiongkok mereka telah bekerja sama dengan mereka. Apakah mereka akan mencampur 4 aliran napas roh, iblis, Buddha, dan setan? Su Xiao perlahan membolak-balik buku kulit manusia di tangannya, yang sehalus dan selembut kulit, tetapi saat ini tidak memberikan perasaan nyaman sama sekali. Sebaliknya, itu juga membuat orang merasa merinding. Tetapi ini bukanlah bagian yang paling menakutkan bagi Su Xiao, melainkan isinya. Itu sebenarnya adalah bagian dari latihan Su Xiao saat ini. Namun itu hanya sebagian kecil, dan bahkan isi bagian itu pun disalahartikan, yang membuat orang-orang ini menjadi praktisi jahat dengan cara seperti itu. Namun, niat mereka persis sama dengan praktik Su Xiao, tetapi metode mereka digunakan di tempat yang salah, yang juga membuat Su Xiao menyadari bahwa praktik yang dia lakukan mungkin masih memiliki pengaruh pada keberadaan kenalan di bumi, yang merupakan tempat paling menakutkan bagi Su Xiao. Para tetua itu brilian. Ini adalah rencana mereka. Hanya untuk tujuan mereka yang disebut-sebut itu, banyak praktisi telah mati. Ada kultivasi spiritual, kultivasi iblis, kultivasi setan, dan kultivasi Buddha di antara mereka. Tetapi latar belakang mereka tidak dapat dideteksi dengan jelas. Inilah juga alasan mengapa kita tidak berani bertindak gegabah. Ding Pengcheng berkata kepada Su Xiao dengan senyum pahit. Untuk situasi saat ini, Ding Pengcheng juga merasa tidak berdaya dan bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membunuh para praktisi jahat ini. Adapun kemunculan Su Xiao, itu benar-benar sebuah keberuntungan. Ini adalah buku kulit. Aku akan mempelajarinya sebentar, dan aku akan memberitahumu ketika aku mendapatkan hasilnya. Su Xiao dengan santai menerima buku kulit manusia di dalam tas penyimpanan dan berkata kepada Ding Pengcheng dengan tenang. "Jika ada berita, beritahu saya." Ketika Ding Pengcheng mendengar kata-kata Su Xiao, dia tersenyum getir, tetapi dia tidak menolak rencana Su Xiao. Bagaimanapun, kekuatan adalah jalan pintas yang paling efektif. "Baiklah, saya tahu." Su Xiao dengan santai menjawab, melihat penampilan Ding Pengcheng yang penuh hormat. Su Xiao juga tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan, sebaiknya Anda mengganti seseorang untuk memantau, pihak lain mungkin telah memperhatikan Anda. Ketika Ding Pengcheng mendengar kata-kata Su Xiao, dia tentu saja tidak berpikir Su Xiao sedang menipu dirinya, dan Su Xiao tidak membutuhkan hal seperti itu. Dia segera menghargai Su Xiao dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya. Ini adalah informasi kontak perkumpulan Tiongkok kami. Setiap kali Anda menelepon, seseorang akan menanganinya." Setelah diingatkan oleh Su Xiao, Ding Pengcheng tentu saja memberi Su Xiao cara untuk menghubunginya. Dia ingin membuat Su Xiao memiliki kontak yang lebih dekat dengan mereka. Lagi pula, dimanapun dia berada, seorang ahli seperti itu selalu dibutuhkan. Nah, ngomong-ngomong, kau tahu di mana ada seorang ahli kerajinan? Lebih baik jika dia bisa membuat sesuatu yang bermakna tahu. Su Xiao langsung ingat bahwa Ding Pengcheng tampaknya adalah seorang pengrajin di depannya. Dia segera berencana untuk menyelesaikan tugas sistem lainnya untuk dirinya sendiri. Lagi pula, Su Xiao malu berlama-lama seperti ini. Aku bercanda. Di masyarakat sekarang ini, di mana ada tukang kayu yang bisa membuat Taoisme. Aku hanya seorang tukang kayu di rumah sebelum aku berlatih kultivasi abadi. Itulah mengapa saya tertarik pada aspek ini. Petik 2. Ketika Ding Pengcheng mendengar perkataan Su Xiao, ia bahkan berpikir bahwa Su Xiao sedang mempermainkannya. Ia segera menjelaskan alasannya, karena takut Su Xiao akan terlibat dengannya. Tidak. Ketika Su Xiao mendengar ini, ia tidak bisa tidak memikirkannya. Jelas, masalah ini juga membuatnya merasa tidak berdaya. Tetapi karena sistem akan mengeluarkan tugas seperti itu berarti tugas tersebut pasti dapat diselesaikan, bukan untuk hiburan. Tidak, setidaknya aku belum pernah mendengarnya. Jika para senior tertarik pada aspek ini, aku dapat memperkenalkan beberapa master kepadamu. Mereka semua adalah master yang diakui oleh negara, bukan mereka yang curang. Ding Pengcheng menyangkal keraguan Su Xiao, tetapi keraguan Su Xiao membuat Ding Pengcheng merasa bingung.
Ia segera mengemukakan idenya sendiri dan berencana untuk memperkenalkan beberapa master yang sangat dihormati kepada Su Xiao, sehingga Su Xiao tidak perlu marah tentang masalah ini. Baiklah, kau bisa memperkenalkan beberapa kepadaku ketika kau punya waktu. Atas penolakan Ding Pengcheng, Su Xiao tidak terlalu kecewa. Jika ia mengetahuinya secepat ini, maka Su Xiao harus menghela napas bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk berlatih, tetapi yang lebih penting, Su Xiao perlu memikirkannya. Aku pasti akan memperkenalkanmu padamu, hanya informasi kontakmu. Bisakah kau memberikannya padaku? Ding Pengcheng merasa lega dengan sikap Su Xiao. Ia juga takut Su Xiao akan tidak puas dengan penolakannya. Meskipun Su Xiao tidak banyak bicara, sikapnya saat ini membuat Ding Pengcheng merasa lega. Kemudian, Su Xiao dan Ding Pengcheng bertukar informasi kontak dan berpisah. Ding Pengcheng juga perlu menghubungi orang-orang di biara Tionghoa dan mengirim seseorang untuk memantau mereka lagi. Selain itu, identitasnya telah terungkap, yang berarti tindakannya malam ini mungkin juga merupakan jebakan. Tentu saja, ia berencana untuk bangun dan mengamati situasi masing-masing dengan saksama. Setelah Su Xiao meninggalkan gedung, ia mengajak Kim Yao Chun dari kios. Meskipun Ding Pengcheng tidak punya waktu untuk mengajak Su Xiao mengunjungi para pengrajin itu secara pribadi. Ia juga memberitahu Su Xiao alamat beberapa master yang tinggal di dekatnya, dan bahkan meminta mereka untuk menerima Su Xiao. Bos, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pengikut Kim Yao Chun, Su Xiao, sedang berjalan di jalan. Ia tak kuasa mengajukan beberapa pertanyaan. Jelas sekali, Kim Yao Chun tidak mengerti tingkah laku Su Xiao. Mengunjungi seorang guru. Su Xiao berkata dengan santai, tetapi di dalam hatinya ia masih memikirkan buku kulit manusia itu. Bagaimanapun, masalah ini jauh lebih penting daripada masalah menemukan Tao Yi. Tak heran sistem akan mengeluarkan tugas itu lagi. Dan bahkan jika sistem tidak memiliki tugas, Su Xiao tidak akan pernah menyerah dalam pencariannya. Namun, ucapan santai Su Xiao membuat Kim Yao Chun sangat terkejut. Jelas bahwa kata, guru, yang diucapkan Su Xiao membuat Kim Yao Chun merasa rindu sekaligus takut. Lagi pula, jika Su Xiao bisa disebut guru, prestasi dan kekuatannya pasti luar biasa. Su Xiao berhenti di sebuah gang di sebelah jalan barang antik. Melihat rumah-rumah yang tertata rapi di dalamnya, Su Xiao berpikir sejenak. Kemudian dia masuk tanpa ragu dan berencana untuk melihat seperti apa guru yang dimaksud. Halo, ada yang bisa saya bantu? Setelah Su Xiao berhenti, Kim Yao Chun segera mengetuk pintu. Kemudian pintu terbuka, memperlihatkan kepala seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Melihat Su Xiao dan Kim Yao Chun, dia tampak bingung. Kami diperkenalkan oleh Ding Pengcheng. Su Xiao mengatakan dengan santai bahwa nama Ding Pengcheng terkenal di jalan barang antik ini dan bahkan di seluruh industri kerajinan Jinling. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar nama Ding Pengcheng, anak itu segera membuka pintu, menyambut Su Xiao dan suaminya ke aula, menuangkan teh untuk mereka, dan kemudian pergi mencari gurunya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih diikuti oleh 3 orang parubaya berusia 40-an dan 50-an, kemudian sekelompok anak muda berusia 20-an dan 30-an. Adapun anak kecil di depannya, ia mengikuti di belakang. Ketika Anda datang ke sini, saya akan menyambut Anda dari jauh. Saya Li Chu, seorang pemahat giok. Mengapa Anda di sini? Meskipun Li Chu hampir berusia 80 tahun, di hadapan para tamu terhormat yang diperkenalkan oleh Ding Pengcheng, ia tidak berani bertanya kepada Su Xiao dengan sopan. Bab 686. Tuan Li. Su Xiao mengangguk sedikit. Setelah memberi salam, dia menjelaskan maksudnya. Dengarkan Tuan Ding, ukiran giok Tuan Li juga unik di Jinling. Bisakah Anda datang ke sini dan melihatnya? Meskipun sikap Su Xiao agak dingin, dia juga cukup menghormati Tuan Li sehingga membuat wajahnya terlihat lebih baik. Tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagi Li untuk datang ke sini dan melihatnya. Akan lebih baik jika Li membawa 2 ukiran giok bersamanya sekarang. Bagaimana? Sebagai pemilik keluarga Li, Li Chu dapat melihat beberapa tatapan matanya. Mengetahui bahwa Su Xiao bukanlah orang yang asal-asalan, dia segera mengundang Su Xiao untuk melihatnya. Silakan, Tuan Li. Su tersenyum dan mengangguk tenang. Dia jelas cukup puas dengan cara Li melakukan sesuatu. Dia segera mengikuti Li dan pergi ke ruang koleksi Li. Ini adalah tempat semua koleksi Li ditempatkan. Bahkan ada beberapa koleksi yang belum pernah didengar oleh dunia luar. Singkatnya, apapun yang dapat dimasukkan ke dalam koleksi ini benar-benar indah. Lihat, ini adalah akumulasi keluarga Li selama bertahun-tahun. Semua ukiran giok yang bisa diletakkan di sini sangat indah dan cantik. Li Chu bersama Su Xiao datang ke ruang koleksi, berkata dengan sedikit bangga. Yah, kelihatannya bagus. Su Xiao berjalan ke ruang koleksi,
meliriknya dengan santai, dan berkata dengan tenang bahwa semua barang di dalamnya adalah ukiran giok yang indah dan cantik, seperti yang dikatakan Li. Namun, di mata Su Xiao, semuanya tampak terlalu rumit untuk membuatnya peduli pada Tao Yi. Bahkan tidak bisa membuatnya merasa nyaman dan tenang. Ini juga membuat Su Xiao bertanya-tanya apakah dia bisa melihatnya dari sudut pandang ini, benar atau salah. Jika dia tahu situasinya di sini, dia bisa mengganti level Jinling. Aku tidak tahu apa yang kau suka. Jika kau suka, kita bisa memberikannya. Sikap acuh tak acuh Su Xiao juga membuat wajah Li Chen sedikit muram. Namun, sebagai seorang pengrajin, dia juga harus makan. Tidak mudah baginya untuk bertemu pelanggan besar, dan dia tidak ingin pergi begitu saja. Baiklah. Su Xiao tentu saja memahami maksud perkataan Li Chu, dan segera menunjuk ke kelinci giok yang tampak lebih menarik. Meskipun kelinci giok itu bukanlah yang paling indah di antara banyak ukiran giok, memang hanya kelinci giok itulah yang memiliki kesan bulat sempurna. Bahkan menurut Su Xiao, dibandingkan dengan ukiran giok lain yang terlalu rumit, kelinci giok itu adalah ukiran giok yang sesungguhnya. Para tamu hanya bercanda. Itu hanya permainan anak-anak. Jika kau suka, aku akan memberikannya padamu. Li Chu melihat tempat yang ditunjuk Su Xiao, dan wajahnya yang kaku semakin tegang. Dia berkata dengan agak enggan. Siapa yang membuatnya? Ketika Su Xiao mendengar perkataan Li Chu, dia bertanya dengan heran. Awalnya, dia mengira itu dibuat oleh sang guru sesuka hatinya, tetapi ekspresi dan reaksi Li Fu saat ini di luar dugaan Su Xiao. Ini anakku, bukan sekadar alat. Dia sudah tidak lagi berkecimpung dalam ukiran giok selama bertahun-tahun. Ini satu-satunya ukiran giok yang pernah dilihatnya. Meskipun Li Chu tidak puas dengan pilihan Su Xiao, ia tak kuasa menahan emosi saat memikirkan putra bungsunya. Aku ingin tahu apakah Tuan Li bisa merekomendasikannya. Su Xiao mengambil kelinci giok itu dan bertanya dengan ragu. Orang yang mengukir giok itu memang belum tua, tetapi bukan orang biasa yang bisa mencapai hasil seperti ini. Su Xiao juga ingin melihat apa yang bisa dicapai pihak lain. Aku akan memanggilnya kembali sekarang. Bisakah para tamu menontonnya? Permintaan Su Xiao agak membingungkan bagi Li Chu. Dante Pengcheng, tamu terhormat yang datang khusus untuk menjelaskan kepadanya, bukanlah orang yang bisa ia sakiti. Tentu saja, ia harus tetap tenang dan memenuhi permintaan Su Xiao. Silakan, Tuan Li. Su Xiao dengan santai berjalan keluar dari ruang koleksi, tampak tenang dan mengatakan bahwa ia tidak berniat untuk tinggal di ruang koleksi. Meskipun barang-barang di ruang koleksi itu sangat indah dan menawan, pada akhirnya hanya akan menjadi barang antik. Namun, payung bambu buatan Lao Wei dapat menjadi mahakarya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah perbedaan antara keduanya. Memahami maksud Su Xiao, Li Chu harus membawa Su Xiao ke ruang koleksi dan mengirim seseorang untuk menghiburnya. Kemudian dia mengirim seseorang untuk memanggil Li Qiu kembali. Li Qiu, sebagai putra bungsunya di usia senja, memiliki bakat terbaik dalam ukiran giok. Dalam beberapa dekade, Li Qiu bahkan dapat melampaui dirinya sendiri, tetapi dia tidak ingin berpikir bahwa gagasan Li Qiu sangat berbeda dari industri ukiran giok saat ini. Hal ini juga membuat Li Qiu melepaskan nama keluarga Li untuk sementara waktu. Baru setelah Li Qiu tidak lagi melakukan ukiran giok anehnya, dia kembali ke keluarga Li. Tetapi hubungan antara Li Qiu dan keluarga Li menjadi semakin kaku. Li Chu memandang cahaya bulan di langit. Dia tidak bisa tidak merasakan kehilangan. Dia tidak tahu seberapa besar dampak kedatangan Su Xiao bagi mereka, tetapi dia tahu bahwa tujuan Su Xiao bukan hanya untuk membeli ukiran giok. Atas desakan Li yang berulang-ulang, Li Qiu muncul di hadapan Su Xiao 1 jam kemudian. Li Qiu sudah bertemu kalian berdua. Mengapa kalian memanggil Li Qiu? Li Qiu adalah pria berusia hampir 40 tahun, tetapi dia hanya terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun. Bahkan semangatnya jauh lebih tajam daripada para pengukir giok keluarga Li. Kau yang mengukir kelinci giok ini. Su Xiao mengambil kelinci itu dan bertanya langsung. Namun, melihat kelinci itu, wajah Li Qiu tiba-tiba berubah. Aku sudah tidak punya ukiran giok lagi. Mengapa kau begitu agresif? Li Qiu melihat sikap Su Xiao, dengan pengawalan penuh, tentu saja hal ini juga membuatnya menderita banyak siksaan dan rasa sakit. Kami di sini untuk membeli ukiran giok Anda. Kami tidak tertarik dengan pengalaman Anda. Apakah Anda masih memiliki ukiran giok di tangan Anda? Melihat nada bicara Li Qiu yang buruk, Kim Yao Chun pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada kesal. Kim Yao Chun dapat memahami maksud Su Xiao. Meskipun Su Xiao tidak banyak bicara, ia dapat melihat bahwa kelinci giok ini lebih baik dari yang lain. Anda ingin membeli ukiran giok saya? Li Qiu menatap Su Xiao dengan tatapan kosong dan bertanya dengan bingung. Pengakuan semacam ini membuat Li Qiu merasa kehilangan arah.
Jika itu terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, ketika ia mendengar berita itu, ia akan sangat gembira dan berpikir bahwa ia akhirnya diakui. Tetapi sekarang ia tidak muda lagi, bahkan putranya telah dewasa, yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia tidak memiliki keberanian untuk mengejar pengakuan yang pernah ia inginkan. Seharusnya ada ukiran giok lain di tangan Tuan Li. Bisakah Anda menunjukkan beberapa kepada kami? Su Xiao sedikit mengangkat matanya, menatap Li Qiu dengan acuh tak acuh, dan menelan penolakan Li Qiu. Akhirnya, Li Qiu mengangguk kepada Su Xiao. Ikutlah denganku. Di dalam hati Li Qiu, ada juga semacam harapan samar, berharap menemukan sahabat karib alih-alih mengkritik dan menyerang secara membabi buta. Setelah meninggalkan aula, ia melihat Li Qiu berdiri tidak jauh dari situ menunggu beberapa orang. Melihat Li Qiu keluar, ia tak kuasa berkata, "Qiu, kau." Li Qiu ingin mengatakan sesuatu, tetapi keterasingan selama bertahun-tahun membuat hubungan ayah dan anak itu semakin aneh. Namun, Li Qiu, seolah-olah tidak melihat Li Qiu, berjalan maju sendiri. Su Xiao dan Li Qiu sedikit mengangguk, lalu pergi bersama Li Qiu. Setelah memperkenalkan diri secara singkat, Li Qiu langsung menatap Su Xiao dan bertanya, "Tuan Su, bolehkah saya tahu apa yang akan Anda lakukan?" Su menatap Li Qiu sambil tersenyum, lalu mengangguk kepada Li Qiu. Maka, Li Qiu, menanggapi isyarat Su Xiao, mulai memperkenalkan tujuan mereka kali ini kepada Li Qiu. "Halo, Tuan Li, kami hanya ingin tahu sesuatu tentang ukiran giok di tangan Anda, dan ukiran giok jenis ini memainkan peran penting bagi kami." Tiger Big menjelaskan secara singkat kepada Li Qiu tentang ukiran giok jenis ini, dan sekalian juga memperlihatkan fungsi ukiran giok tersebut kepada Li Qiu. Setelah sudah selesai, Li Qiu melirik ukiran giok itu dengan cepat, tetapi dia tidak mengerti hal semacam itu, jadi dia hanya melihatnya sambil mencoret-coret. "Apakah Anda hanya membutuhkan ukiran giok jenis ini, atau Anda memiliki rencana lain?" Tiger berpikir sejenak dan bertanya, "Apa bedanya?" Pertanyaan itu diajukan oleh Tiger Big, karena sebelum Su Xiao memutuskan untuk menegosiasikan hal-hal ini, semuanya diserahkan kepada Tiger Big. Li Qiu melihat Huda bertanya, sementara Su Xiao hanya duduk di samping seperti pengamat yang tidak penting, yang membuatnya sedikit terkejut, tetapi itu bukan urusannya, dan dia hanya sedikit terkejut. Segera, Li Qiu menjawab Huda. Tentu saja, dia tidak sepenuhnya mengabaikan Su Xiao dan Kim Yao Chun. Bagaimanapun, salah satunya adalah bosnya sendiri, dan yang lainnya adalah direktur perguruan tinggi. Tentu saja, ada beberapa perbedaan. Bagaimanapun, ada pilihan yang cukup berbeda di antara keduanya. Jika Anda hanya membeli ukiran giok jenis ini, saya dapat menyediakan sekitar 20 buah per bulan. Tetapi jika Anda membelinya secara keseluruhan, maka Anda harus membayar harga tertentu. Li Qiu menjelaskan perbedaan antara keduanya kepada Su Xiao dengan suara yang sangat jelas. Meskipun Li Qiu bukan bawahan Su Xiao, kedatangan Su Xiao juga memberinya kesempatan besar. Tentu saja, Li Qiu tidak ingin melewatkannya. Mendengar kata-kata Li Qiu, yang paling bersemangat bukanlah Su Xiao dan Huda, melainkan Kim Yao Chun, yang selama ini berada di samping sebagai penonton. Ketika mendengar berita itu, dia berpikir dalam hati, sepertinya ukiran giok semacam ini yang memungkinkan para praktisi untuk mengamati makna Tao akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Bab 687. Jantung Kim Yao Chun tiba-tiba berdebar kencang. Su Xiao. Setelah Li Qiu selesai bicara, Kim Yao Chun sangat gugup dan menatap Su Xiao sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Kim Yao Chun, Su Xiao merasa sangat tak berdaya. Melihat Kim Yao Chun, dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini." Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Kim Yao Chun berkata, "Terima kasih, bos. Aku sangat menyayangimu." Setelah itu, Kim Yao Chun menatap Su Xiao dengan sedikit malu. Meskipun dia tidak bisa menilai tindakan Su Xiao sebagai kepentingan besar, dia masih merasa sedikit terharu. Setelah mendengar kata-kata Kim Yao Chun, Huda sangat tersentuh. Bagaimanapun, Su Xiao memberikan semua ini kepada Huda, dan Huda tidak menyukai promosi penjualan, karena itu adalah hal yang sangat merepotkan. Meskipun Huda juga tahu bahwa staf di kampus tidak cukup, dia sangat ingin menyingkirkan masalah ini selama bisa. Karena itu, Huda mengikuti Kim Yao Chun untuk menatap Su Xiao. Pada awalnya, Li Qiu hanya menjadi penonton. Namun, saat melihat latar belakangnya, ia diam-diam menduga hubungan antara Su Xiao dan yang lainnya. Su Xiao masih ragu-ragu. Ia juga tahu betapa pentingnya ukiran giok semacam ini. Jika diolah menjadi produk jadi, pasti akan lebih hemat biaya daripada hanya menjual ukiran giok itu sendiri. Namun, mengingat masalah kampus dan beberapa alasan pribadinya, Su Xiao tetap tidak ingin bermain-main dengan hal ini sendirian.
Memikirkan hal ini, Su Xiao tiba-tiba menyadari bahwa staf manajemen di kampusnya masih sangat sedikit. Lagi pula, tampaknya hanya dialah yang bisa melakukan penelitian sendirian sekarang. Jika yang lain bukan manajer seperti Universitas Tiger, atau bukan sebagai peran pendukung dan pejuang, tampaknya kampusnya masih kekurangan talenta kelas atas. Setelah Kim Yao Chun selesai berbicara, ia terus menatap Su Xiao. Setelah mengetahui keberadaan Su Xiao, ia bahkan ingin menolak usulannya. Karena itu, Kim Yao Chun berkata kepada Su Xiao dengan marah, "Su Xiao, jangan lupa bahwa kampus juga memiliki sebagian dari dirimu." Setelah Kim Yao Chun selesai berbicara, dia menatap Su Xiao dengan dingin dan ingin melihat keputusan apa yang akan diambil Su Xiao. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Kim Yao Chun, dia merasa benar-benar lupa bahwa sahamnya di perusahaan hanya berada di urutan kedua setelah Kim Yao Chun. Melihat ekspresi wajah Su Xiao Lian, Kim Yao Chun merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Su Xiao bisa melupakan hal semacam itu, dan dia benar-benar mengaguminya. Jadi, Su Xiao tersenyum. Melihat wajah Kim Yao Chun yang penuh harap, Su Xiao juga tahu bahwa Kim Yao Chun tidak ingin melakukan pekerjaan promosi lagi. Dia juga tahu bahwa promosi adalah hal yang tidak dihargai. Saat itu, Su Xiao juga mendengar suara peringatan sistem di hatinya, dan tampaknya ada tugas baru yang dirilis, misi cabang, gunakan produk ukiran giok, ubah situasi dunia kultivasi, jual produk ukiran giok, 10 dapat memperoleh poin pengetahuan, tanpa batas atas, mulai sekarang, dalam 3 bulan. Tugas yang dirilis sistem membuat Su Xiao tidak khawatir. Dia segera mengangguk. Su Xiao memikirkan situasi perguruan tinggi dan hubungan antara perusahaan, dan berkata kepada Kim Yao Chun dengan serius, "Itu bukan tidak mungkin, tetapi saya masih memiliki beberapa persyaratan." Setelah Su Xiao selesai, dia menatap Kim Yao Chun. "Ceritakan padaku." Kim Yao Chun tidak langsung berjanji kepada Su Xiao, karena dia seorang pengusaha dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Pertama, ukiran giok dan produk yang dikembangkan oleh perusahaan di masa mendatang dapat dialihkan atau dijual ke perusahaan, tetapi perusahaan juga harus membayar kami dengan harga yang sama sesuai dengan harga yang tidak lebih rendah dari harga pasar. Su Xiao menyelesaikan syarat pertamanya dan menatap Kim Yao Chun. Ini juga merupakan persyaratan paling sederhana. Maksudmu perusahaan akan membayar semua produk jadi yang telah kau kembangkan di masa depan? Kim Yao Chun bertanya berulang kali setelah mendengar perkataan Su Xiao. Ya, tapi kau belum pernah melakukan itu sebelumnya. Kim Yao Chun berkata dengan tidak percaya. Karena itu, permintaan Su Xiao sekarang membuat Kim Yao Chun sedikit sulit untuk menerimanya. Perusahaan ini didirikan olehmu, dan nilainya setara dengan bangunan pabrik dan investasi awal perusahaan. Ini tidak jauh berbeda dengan proporsi saham di antara kita, jadi hal-hal yang telah kuteliti di masa depan tidak akan diberikan kepada perusahaan secara cuma-cuma. Su berkata dengan senyum serius. Setelah mendengar perkataan Su Xiao, Kim Yao Chun tahu bahwa Su Xiao sedang mencoba memahami hubungannya dengan dirinya. Karena itu, Kim Yao Chun berpikir sejenak dan berkata, produk-produk itu dapat dikonversi menjadi saham. Kim Yao Chun berpikir sejenak bahwa jika produk penelitian Su Xiao dikonversi menjadi saham, meskipun saham Su Xiao akan meningkat secara bertahap. Tetapi Su Xiao bukanlah orang yang suka mengelola perusahaan, jadi perusahaan itu masih dikelola olehnya sendiri. Perhitungan Kim Yao Chun sangat cerdas, tetapi Su Xiao tidak terlalu peduli dengan saham-saham itu. Tidak, kurasa aku sudah punya cukup saham sekarang. Su Xiao langsung menolak usulan Kim Yao Chun. Awalnya, Su Xiao bersedia mendirikan perusahaan bersama Kim Yao Chun. Dia memiliki platform untuk menjual reagen dan menyelesaikan tugas-tugas sistem. Tetapi dia tidak terlalu peduli dengan perusahaan ini. Kim Yao Chun menatap tatapan Su Xiao yang penuh tekad dan tersenyum getir, tetapi Kim Yao Chun tidak bisa mengatakan apapun tentang keputusan Su Xiao. Tampaknya Su Xiao benar-benar ingin menarik garis batas yang jelas dengan dirinya. Baiklah, apa syarat selanjutnya? Akhirnya, Kim Yao Chun menggertakkan giginya dan menyetujui syarat Su Xiao. Su Xiao melirik Kim Yao Chun sambil tersenyum dan melanjutkan, kedua, promosi produk dilakukan oleh perusahaan. Syarat kedua Su Xiao adalah mereka tidak lagi bertanggung jawab atas promosi produk. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, mata Kim Yao Chun tiba-tiba menjadi sangat berbinar, yang juga merupakan syarat yang paling dibutuhkan Kim Yao Chun. Bagaimana dengan paten? Kim Yao Chun tidak membantah syarat Su Xiao. Lagi pula, sangat sulit bagi perguruan tinggi untuk mempromosikan produk. Hanya hak untuk menggunakan produk yang akan diberikan kepada Anda, tetapi kami dapat menjamin bahwa produk tersebut hanya akan dijual kepada keluarga Anda. Setelah mendengar pertanyaan Kim Yao Chun, Su Xiao menjawab. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Kim Yao Chun berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, saya dapat menjanjikan syarat ini.
Setelah Kim Yao Chun selesai, dia berkata kepada Huda, saya akan membiarkan orang-orang menerima promosi paling lambat minggu depan. Kim Yao Chun juga tahu bahwa Huda sangat enggan untuk menerima promosi. Mengenai hal ini, Huda telah mencarinya beberapa kali. Bagus. Tiger mendengar kata-kata Kim Yao Chun, mengangguk dengan sangat gembira, lalu dengan sangat berterima kasih menatap Su tersenyum. Apalagi, Kim Yao Chun sedikit kesal melihat gerakan besar Tiger, memalingkan kepalanya pura-pura tidak melihat, berkata kepada Su Xiao. Dan perusahaan harus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan produknya. Su Xiao tentu saja tidak peduli dengan perilaku Huda yang sangat memalukan, karena dia pernah melihat penampilan memalukan seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak akan peduli dengan hal semacam ini. Tentu saja, Kim Yao Chun sangat lugas dan berkata kepada Su Xiao. Sekarang Su Xiao tidak mau terus mentransfer paten ke perusahaan secara gratis, dan Kim Yao Chun masih memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak paten dari Su Xiao. Tapi kamu harus memastikan bahwa perusahaan adalah prioritas utamamu. Tentu saja, Kim Yao Chun akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan. Itu wajar. Tentu saja, Su Xiao bersedia mencapai perjanjian kerjasama jangka panjang dengan perusahaan. Selama Kim Yao Chun tidak pergi terlalu jauh, Su Xiao secara alami akan menyerahkan semua penelitian dan pengembangannya kepada Kim Yao Chun. Terlebih lagi, Su Xiao masih memiliki lebih dari 40% saham perusahaan, dan tentu saja dia bersedia untuk membuat perusahaan menjadi lebih baik. Kerjasama yang menyenangkan. Kim Yao Chun juga secara resmi berjabat tangan dengan Su Xiao, mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang ramah. Setelah berjabat tangan dengan Kim Yao Chun, Su Xiao menoleh ke Li Qiu, yang selama ini bekerja sebagai asisten. Tuan Li, apakah mempublikasikan paten di situs web paten dapat menjamin stabilitas paten tersebut? Tanyanya. Apa yang dikatakan Su Xiao sangatlah halus, yang berarti bahwa paten yang dipublikasikan di sana tidak akan dicuri sembarangan. Tentu saja. Bahkan, tidak perlu mengajukan paten untuk produk kerajinan seperti ukiran giok. Anda hanya perlu memberitahu orang-orang bahwa itu ditemukan atau diciptakan oleh Anda, dan kemudian tidak ada yang akan mencurinya. Ini karena termasuk dalam bidang seni, dan bidang seni umumnya hanya dicari oleh para seniman yang membutuhkannya, dan para seniman serta cendekiawan tersebut juga sangat memperhatikan reputasi. Li Qiu dengan sederhana menjelaskan pengetahuan ini kepada Su Xiao. Begitu. Si harimau besar di satu sisi mendengarkan penjelasan Li Qiu, sambil menghela napas. Su Xiao hampir berpikir demikian, tetapi dia tidak menunjukkannya secara langsung seperti Huda. Setelah melihat tatapan kagum Huda, Li Qiu merasa sedikit senang. Dari percakapan antara Su Xiao dan Kim Yao Chun barusan, Li Qiu juga tahu bahwa Su Xiao bukanlah orang biasa, melainkan pemegang saham utama perusahaan. Dengan kemampuan Su Xiao, ia bisa memecat dirinya sendiri kapan saja. Tentu saja, ia menyanjung Su Xiao, dan Huda adalah orang yang paling dipercaya Su Xiao. Secara alami, Li Qiu tidak berani meremehkan Huda. Li Qiu berpikir sejenak dan mengingatkan Su Xiao, namun, Tuan Su, lebih baik jangan terlalu menjelaskan fungsi spesifik ukiran giok ini. Begitu. Su Xiao mendengarkan kata-kata Li Qiu, dan juga sangat setuju. Bagaimanapun, ini hanya dapat mencegah kesalahan yang dilakukan oleh orang terhormat, bukan penjahat. Setelah melihat persetujuan Su Xiao, Li Qiu berusaha lebih keras untuk memperkenalkan beberapa pengetahuan tentang aplikasi paten kepada Su Xiao. Meskipun Su Xiao mungkin tidak menggunakannya, tetapi jika Su Xiao mengetahuinya, itu sudah sangat baik. Bab 688. Kemudian Li Qiu menjelaskan semua aspek permohonan paten kepada Su Xiao dan Huda secara rinci. Akhirnya, Huda pusing. Setelah Li Qiu berhenti, Huda menatap Su Xiao dengan sedikit putus asa dan bertanya, Bos Su Xiao, Anda tidak ingin menyerahkan permohonan paten ini kepada saya? Tentu saja. Su Xiao tidak memperhatikan tipu daya Huda. Dia mengangguk dan berkata, ini semua urusan Tuan Li. Ini tidak mudah. Su Xiao mengangguk, semakin putus asa, lalu, melihat Li Qiu minum air untuk menghilangkan dahaga, dengan nada lega dan berseru. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Huda, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia tahu bahwa Huda hanya mengeluh. Bagaimanapun, Huda akan menanggapinya dengan sangat serius. Selain itu, Su Xiao tidak ingin melukai kepercayaan diri Huda lagi. Mengajukan paten bukan hanya urusan pengacara. Ketika Li Qiu melihat tatapan tajam Huda, dia merasa sangat menyesal. Maka, Li Qiu berkata kepada Huda dengan penuh permintaan maaf, Tuan Hu, pekerjaan terpenting dalam pengajuan paten masih perlu diselesaikan oleh para peneliti. Ketika Huda mendengar kata-kata Li Qiu, hatinya sangat sedih. Kemudian, dia tidak peduli dengan citranya. Dia berbaring di atas meja dan menghibur dirinya sendiri.
Setelah Li Qiu selesai, Su Xiao mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ringan, yang membuat Li Qiu merasa bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kim Yao Chun melihat ke arah Huda dan terus berbicara sendiri. Akhirnya, dia memutuskan untuk memperlakukannya seolah-olah dia tidak melihat apapun. Namun, Luoru menemukan bahwa ada seseorang yang bisa memperdayai Huda dan memiliki kemampuan itu. Itu sangat bagus. Setidaknya hidup dan pekerjaannya tidak akan begitu membosankan. Ketika Li Qiu ingin melanjutkan menjelaskan aplikasi paten untuk Su Xiao dan Huda, Kim Yao Chun mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba terlintas di benakku bahwa masih ada beberapa hal yang belum ditangani di perusahaanku, jadi aku akan pulang dulu. Xiao Zhou, kau di sini untuk membantu mereka mengajukan paten, dan belum terlambat untuk kembali. Petik 2. Ketika Kim Yao Chun mengatakan ini, ada sedikit nada mencemooh dalam suaranya. Namun, Kim Yao Chun benar-benar tidak ingin mendengarkan ilmu pengetahuan populer Li Qiu. Dia masih ingin mempopulerkan beberapa hal yang tidak akan pernah dia gunakan. Setelah mendengar alasan Kim Yao Chun, Su Xiao mendongak dan menatapnya dengan sedikit sinis. Namun, bagaimana Kim Yao Chun bisa peduli dengan sindiran Su Xiao? Dia segera melanjutkan berkata kepada Su Xiao dengan wajah tanpa ekspresi, Su Xiao, mengenai kontrak kerjasama antara kampusmu dan perusahaan, aku akan meminta seseorang untuk menyerahkannya kepadamu besok. Baiklah, Su Xiao masih berbicara dengan hemat. Ketika Kim Yao Chun akhirnya pergi, dia menatap Su Xiao dengan tatapan yang sangat rumit. Dia tahu bahwa ketika Su Xiao mengajukan 3 persyaratan itu, hanya ada kerjasama antara dia dan Su Xiao. Ini pasti yang paling diinginkan Su Xiao. Kim Yao Chun keluar dari gerbang kampus, mengenakan kacamata hitamnya, menutupi gejolak emosi di matanya, lalu berjalan maju tanpa ekspresi. Su Xiao, melihat kepergian Kim Yao Chun, juga sedikit kehilangan kesadaran, tetapi Su Xiao juga tidak akan menyesali apa yang telah Kim Yao Chun sampaikan dengan begitu jelas. Li Qiu, yang dapat melihat ekspresi Su Xiao dan Kim Yao Chun dengan jelas, merasakan kepanikan di hatinya. Kuharap mereka tidak menyadarinya. Jadi Li Qiu segera menundukkan kepalanya, berharap bisa menyembunyikannya di perutnya. Su Xiao melihat tingkah laku Li Qiu yang agak aneh dan merasa sedikit bingung. Tapi Su Xiao tidak terlalu memikirkannya. Mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Harimau besar. Su Xiao tiba-tiba berteriak memanggil harimau yang sedang berbaring di atas meja dan hampir tertidur. Su Xiaoda. Ketika Huda mendengar Su Xiao memanggil namanya, dia dengan enggan mendongak ke arah Su Xiao dan bergumam, berharap Su Xiao bisa bernyanyi untuknya. Terserah kamu soal paten. Su tersenyum seolah tidak melihat keengganan Tiger Big, hanya untuk menjaga diri. Baiklah. Tiger Big tidak punya pilihan selain berjanji dengan sangat tak berdaya, hanya nada enggannya saja yang bisa didengar. Su Xiao akhirnya melirik Huda dan Li Qiu, lalu meninggalkan ruang konferensi tanpa ekspresi. Setelah Su Xiao pergi, Huda duduk tegak. Kemudian, Huda menatap Li Qiu dengan sangat serius dan berkata, Tuan Li, mari kita mulai sekarang. Li Qiu merasa lega ketika Su Xiao pergi. Selama Su Xiao tidak menyelidiki, dia bisa berpikir bahwa mereka tidak melihatnya. Tuan Li, apa yang Anda lakukan? Mendengar Tiger Big tiba-tiba bertanya, Li Qiu mengangkat kepalanya dengan terkejut dan menatap Tiger Big. Tapi Li Qiu tiba-tiba menyadari bahwa mata Tiger Big tidak lagi sejernih tadi. Pupil mata hitam pekat itu menatap tubuhnya, yang membuat Li Qiu gemetar tanpa sadar. Sepertinya mata harimau itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak apa-apa. Li Qiu akhirnya hanya berkata nana. Tuan Li, beberapa hal perlu dirahasiakan. Sebagai pengacara, Anda harus sangat jelas. Suara Huda yang besar dan tenang berkata, seolah-olah tidak diucapkan, tetapi dibacakan kata-kata di buku itu. Ketika Li Qiu mendengar bahwa Huda ingin mengatakan sesuatu, hatinya terasa kacau. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Huda, seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Huda. Huda melihat ekspresi linglung Li Qiu, dan berkata dengan sedikit ironi, ini, masalah permohonan paten, hal-hal itu perlu dirahasiakan, jadi Tuan Li harus sangat jelas. Huda menunjuk informasi paten di depannya dengan jarinya dan mengulanginya kepada Li Qiu. Wajar. Li Qiu dengan cepat menyeka keringat dingin di dahinya, mengangguk kepada Huda, seolah-olah tiba-tiba rileks, dan berkata. Namun dalam hatinya, dia merasa Huda mengatakan lebih dari itu. Dari senyum di mulut Huda, Li Qiu harus memikirkannya. Pada akhirnya, Li Qiu memutuskan bahwa apapun yang terjadi di ruang konferensi hari ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan memperhatikannya. Tiger Big melihat sikap Li Qiu, dan dia merasa sedikit senang. Sebenarnya, dia tidak ingin seperti ini. Dia baru saja menyelesaikan tugas yang merepotkan hari ini. Akibatnya, masalah yang lebih rumit muncul.
Tiger Big juga sedikit tidak senang, jadi dia secara alami ingin mencari cara untuk melampiaskan amarahnya. Su Xiao adalah bos Huda, dan Kim Yao Chun adalah rekan kerja di kampus mereka. Terlebih lagi, dia adalah seorang wanita. Sebagian besar anggota Tiger Big tidak berani mendatangi mereka untuk melampiaskan amarah mereka. Jadi, Li Qiu yang sangat tidak beruntung itu membuat Tiger Big marah. Akhirnya, ketika Li Qiu selesai berbicara dengan Huda tentang permohonan paten, dia meninggalkan ruang rapat dengan gugup dan berjalan keluar dari pintu kampus. Li Qiu tidak bisa tidak menoleh ke belakang melihat kampus di pinggiran kota. Melihat dekorasi serba putih yang berlebihan, Li Qiu tidak bisa menahan rasa merinding. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sangat takut akan hal-hal mengerikan, segera berbalik, dengan cepat meninggalkan mimpi buruk ini untuknya. Setelah Li Qiu pergi, Huda datang ke kantor Su Xiao dengan sangat santai. Tiger Big mendorong pintu kantor Su Xiao hingga terbuka, Lala Big bersandar di pintu, juga tidak masuk, jadi dia berbicara dengan Su Xiao. Bos Su Xiao, patennya sudah diajukan di situs web. Lumayan. Ketika Su Xiao mendengar pintu dibanting, dia tahu bahwa Tiger Big telah masuk. Dia mendongak dan mendapati suasana hati Tiger Big telah stabil, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Bos Su Xiao, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tiger Big mendengar jawaban Su Xiao yang sangat acuh tak acuh ini, merasa sangat tidak puas, masuk, dan bertanya kepada Su Xiao. Sudah selesai. Su Xiao bertanya dengan sedikit aneh, dia ingat Tiger Big tidak selalu sibuk, bagaimana tiba-tiba datang kepadanya untuk mencari sesuatu untuk dilakukan. Ya, aku harus membayar Luo Chao untuk pengelolaan kampus. Selebihnya, sepertinya tidak ada lagi. Huda akhirnya memikirkannya dan memberikan laporan tentang pekerjaan yang sedang dilakukannya. Setelah mendengarkan cerita Huda, Su Xiao tidak berpikir lama, dan berkata, kalau begitu, tingkatkan dulu prestasi orang-orang di kampus itu. Setelah mendengar perintah Su Xiao, Huda tidak langsung menyelesaikan tugasnya, tetapi mengajukan pertanyaan penting, siapa yang akan bertanggung jawab di pihak lain. Untuk sementara, aku yang akan bertanggung jawab. Su Xiao mendengar masalah besar itu, dan berkata dengan sangat pasrah. Memikirkan hal ini, Su Xiao menatap Huda dan berkata, Huda, kau harus melihat apakah ada bakat untuk penelitian di antara orang-orang ini. Atau, saat kau pergi pelatihan kali ini, kau juga harus memperhatikan bakat di bidang ini. Kampus kita masih kekurangan staf. Setelah Su Xiao selesai bicara, dia menghela napas sedikit sedih. Ketika dia mulai mengambil alih kampus, dia memiliki banyak sekali kenyamanan, dan Su Xiao tidak ingin memperluas skala kampus. Tetapi tanpa diduga, sistem bahkan memberikan tugas-tugas ini kepadanya. Tampaknya perluasan kampus juga merupakan tren yang tak terhindarkan. Huda juga merasakan pertanyaan yang diajukan oleh Su Xiao. Bagaimanapun, dia datang untuk mengelola kampus. Pada awalnya, Su Xiao hanya membutuhkan beberapa staf asisten. Oleh karena itu, baik dia maupun Su Xiao tidak berpikir untuk merekrut peneliti. Sekarang, mereka menemukan bahwa ada kekurangan staf. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Huda berpikir sejenak dan memberikan jawaban yang sangat lugas. Kemudian, setelah Huda pergi, Su Xiao segera mengambil hadiah dari sistem. Bab 689. Melihat saldo sistem sebesar 30 juta yuan, Su Xiao secara alami membuka ruang perdagangan, mencari sesuatu yang mungkin berguna. Tiba-tiba, dia melihat permintaan perdagangan untuk kristal obsidian. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk mengklik informasi pihak lain, tetapi menemukan bahwa pihak lain berasal dari seorang kultivator bernama Benua Luas, yang kekuatannya telah mencapai alam Mahayana, mencari kristal obsidian si Jingxi, dan bersiap untuk melakukan perampokan. Setelah membaca informasi masing-masing, Su Xiao sedikit ragu, tetapi dia juga meninggalkan informasi tentang kristal obsidian. Bagaimanapun, bagi Su Xiao, kristal obsidian ini tidak terlalu berpengaruh. Jika pihak lain dapat menukarkan sesuatu yang berguna untuknya, Su Xiao tentu saja tidak keberatan menukarkannya. Setelah membaca informasi perdagangan, Su Xiao mencari di ruang perdagangan, tetapi gagal menemukan informasi yang berguna. Segera, dia langsung menukarkan sejumlah pil dengan Danzun, lalu membawa bumbu-bumbu. Dia tidak lagi berencana untuk menukarkan apapun, dan kemudian menutup panel sistem. Saat itu, terdengar suara keras di luar pintu. Meskipun suara itu sudah diredam sebisa mungkin, suara itu masih terdengar jelas di bawah pengaruh kultivasi Su Xiao. Terlebih lagi, itu bukan langkah Luo Chao, yang membuat Su Xiao bingung. Kemudian, pintu diketuk perlahan. Masuk. Su Xiao mendongak dan melihat Kim Yao Chun dan seorang wanita tua di belakangnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Melihat raut wajah Kim Yao Chun yang marah,
Su Xiao bertanya dengan aneh. Bos, apakah Anda tidak menginginkan beberapa kerajinan tangan yang bagus? Kakak perempuan ini punya beberapa di tangannya, dan dia membuatnya sendiri. Kim Yao Chun meskipun masih merasa marah, tetapi sudah bisa berkata dengan tenang kepada Su Xiao. Oh, keluarkan. Su Xiao tidak menunjukkan banyak ekspresi, tetapi dia berhenti sejenak di tangan wanita tua itu. Terlihat bahwa pihak lain juga seorang pengrajin, dan itu masih merupakan pekerjaan yang berat. Kakak perempuan, keluarkan bunga perakmu dan tunjukkan kepada bos kami. Bos kami akan dapat mengambil keputusan untukmu. Setelah mendapat persetujuan Su Xiao, Kim Yao Chun berbisik kepada wanita tua di sampingnya yang tampak sedikit gelisah. Su Xiao hanya mengamati dengan tenang dan tidak menghentikannya. Baiklah, aku akan mengeluarkannya. Meskipun ekspresi wanita tua itu sedikit khawatir dan ragu-ragu, gerakan tangannya tetap tenang tanpa ragu. Wanita tua itu melangkah maju ke meja, meletakkan kotak yang sebelumnya dipegangnya, dengan lembut membuka kotak itu, mengeluarkan selembar sutra putih murni dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia mengeluarkan bunga perak di dalam kotak dan meletakkannya di atas sutra. Tangannya penuh dengan gerakan. Saat ini, seperti kuas, ajaib seperti bola. Kawat perak yang tidak terlihat jelas menyatu, memperlihatkan bangunan perak yang halus dan kecil. Ini adalah bangunan sutra perak buatan suamiku. Setelah itu, wanita tua itu melihat bangunan sutra perak itu, lalu mengeluarkan benda lain di dalam kotak. Itu adalah jepit rambut perak berbentuk bunga hujan yang halus dan kecil. Di bawah cahaya, terlihat sedikit kilau, yang membuat Kim Yao Chun menghela napas lagi. Su Xiao memperhatikan setiap gerakan wanita tua itu. Setelah dia mengeluarkan semuanya, Su Xiao bertanya, di mana suamimu? Su Xiao melihat dua jenis bunga sutra perak yang berbeda. Keduanya indah dan elegan, kecil dan lembut. Kita bisa tahu bahwa keduanya dibuat oleh orang yang berbeda. Meskipun satu atau dua bunga perak milik wanita tua itu mengandung sedikit tao, sebagian besar dipengaruhi oleh jenis bunga perak lainnya, itulah sebabnya Su Xiao menanyakan hal ini. Mendengar perkataan Su Xiao, raut wajah wanita tua itu sedikit sedih, tetapi dia berkata kepada Su Xiao dengan teguh, suami saya telah pergi pada bulan Maret tahun ini. Su Xiao tidak terkejut dengan perkataan wanita tua itu, tetapi dia tidak tahu apakah itu merupakan penyelesaian tugas. Sementara Su Xiao berpikir, Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bos, Anda tidak tahu betapa jahatnya orang-orang itu. Melihat Su Xiao tidak bermaksud menolak, Kim Yao Chun segera melanjutkan, suami kakak perempuan adalah pewaris Yin Xihua. Meskipun mereka tidak memiliki anak, mereka tetap membina generasi muda dalam keluarga yang memiliki beberapa keterampilan. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah kematian kakak perempuan, orang-orang itu bahkan ingin merampas barang-barang kakak perempuan. Bahkan mereka adalah teman baik kakak perempuan. Mudah untuk menjaga mereka, jika tidak, saya tidak tahu seperti apa mereka nantinya. Kim Yao Chun merasa geram saat menceritakan kisahnya. Namun, sebagai pembawa acara, wajah wanita tua itu hanya menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi dia tidak merasa terlalu sedih. Jelas bahwa pengalaman sebelumnya membuat wanita tua itu kecewa pada orang-orang ini. Apa yang kau inginkan, Kak? Sue melirik wajah wanita tua itu sambil tersenyum. Dia melihat suara penyelesaian tugas di panel sistemnya. Dia segera menunjukkan senyum puas dan bertanya. Aku hanya ingin memiliki tempat di mana aku bisa membuat bunga sutra perak. Agar saya bisa menyelesaikannya tanpa gangguan. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, wanita tua itu mengatakan apa yang dipikirnya, tetapi ada sedikit kesedihan di wajahnya. Namun, Kim Yao Chun, yang berada di sampingnya, semakin marah ketika mendengar ini. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi di depan Su Xiao. Ya, aku akan memberimu tempat untuk belajar membuat bunga perak, tetapi barang-barang yang kau buat juga harus dijual kepada kami. Su Xiao setuju tanpa ragu. Dia hanya membutuhkan sedikit pelatihan untuk bakat seperti wanita tua itu, dan prestasinya pasti tidak akan kalah dari suaminya. Yang terpenting, dia baru berusia 40 atau 50 tahun, dan dia masih muda di antara para pengrajin. Terima kasih, bos. Setelah mendengar janji Su Xiao, wanita tua itu segera menghela napas lega dan berkata dengan penuh terima kasih kepada Su Xiao. Melihat bunga sutra perak di atas meja, dia ragu sejenak dan berkata kepada Su Xiao, bos, aku akan membuat barang-barang ini untukmu. Meskipun wanita tua itu enggan melepaskan bunga perak itu, dia tahu betul apa yang diinginkannya. Tidak, kau saja yang melakukan penelitian. Yang lebih kuinginkan adalah hasil penelitianmu, bukan benda-benda mati ini. Su Xiao tidak terlalu memperhatikan bangunan-bangunan sutra perak itu, tetapi langsung berkata kepada wanita tua itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membuat bunga perak yang lebih baik dan lebih indah. Mendengar kata-kata Su Xiao,
wajah wanita tua itu menjadi bersemangat. Dia segera meyakinkan Su Xiao. Kemudian Su Xiao menyuruh Luo Chao mengantar wanita tua itu untuk menetap, dan sebelum Jenderal Wei Tua dan Li Qiu, mereka langsung menetap di kampus. Setelah wanita tua itu pergi, Kim Yao Chun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao dan bertanya, "Bos, mengapa Anda tidak membalas dendam untuk Bai Jie?" Dia berada dalam situasi yang mengerikan. Kim Yao Chun menatap Su Xiao dengan marah. Dia bingung dengan keputusan Su Xiao. Su tersenyum kecil, di bawah tatapan bingung Kim Yao Chun, perlahan berkata, "Tetapi aku tidak melihat betapa buruknya situasinya, dan sepertinya Bai Jie juga tenang menghadapinya. Tapi bukankah buruk dia diusir dari rumah?" Mendengar kata-kata Su Xiao, Kim Yao Chun tidak mengerti, menatap Su Xiao dan bertanya. "Tentu saja, Bai Jie adalah seorang pengrajin sejati. Aku khawatir bahkan suaminya pun tidak sesempurna dirinya dalam hal Yin Xihua." Su Xiao teringat pada kakak perempuan berkulit putih yang pernah ditemuinya dan berkata sambil sedikit menghela napas. Melihat tatapan bingung Kim Yao Chun, Su Xiao tidak banyak bicara. Dia hanya melambaikan tangannya untuk berpikir sendiri. Kemudian dia menutup matanya dan membuka panel sistem, mengambil hadiah tugas sebelumnya, dan memulai tugas baru. Tugas cabang 1, belajar kerajinan, setidaknya membuat produk jadi dengan makna Tao, hadiah tugas, 10 juta poin pengetahuan. Tugas kedua dari jalur cabang adalah mengembangkan keahlian dan mencapai tingkat ketenaran internasional. Tugas ini diberi hadiah 30 juta poin pengetahuan. Misi cabang 3, dengan 10.000 penggemar, hadiah misi, 1 penggemar, tukarkan 1 poin pengetahuan. Anda dapat memilih salah satu dari 3 tugas di atas. Baiklah. Cara mempublikasikan tugas berbeda. Ketika Su Xiao melihat tugas tambahan di panel sistem, dia segera berpikir sejenak dan mencari di panel sistem berulang kali. Kemudian dia menyadari bahwa itu adalah fungsi setelah sistem ditingkatkan lagi. Setiap kali, dia dapat memperbarui 3 tugas. Su Xiao dapat memilih salah satunya untuk diselesaikan, atau langsung memilih untuk memperbarui lagi, tetapi juga membutuhkan waktu 10 hari. Setelah memahami aturan ini, Su Xiao tidak ragu untuk memilih tugas ketiga. Bagaimanapun, pengoperasian tugas ini adalah yang tertinggi. Setelah Su Xiao memilih tugas tersebut, 2 tugas lainnya langsung menghilang. Namun, 10 hari kemudian, jika tugas Su Xiao belum selesai, dia akan memperbarui tugas baru, tetapi hanya ada 2. Su Xiao bisa memilih 1 untuk dijemput, dan seterusnya. Ini juga membuat Su Xiao merasa senang. Selama Su Xiao terus berusaha, bukan tidak mungkin menyelesaikan 3 tugas sekaligus. Tetapi prioritas utama Su Xiao adalah mencari penggemar untuknya. Mengenai penggemar, Su Xiao secara alami memikirkan Wanbo, platform media sosial terbesar di Tiongkok, dan sebagian besar bintang di industri hiburan. Mereka semua mempublikasikan berita mereka sendiri di sana. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat paling populer di Tiongkok. Su Xiao segera mendaftarkan nama Presiden Sus Colege di Wanbo, lalu meminta Huda untuk membuka sertifikasi Wanbo-nya sendiri, menambahkan V dan sebagainya. Dalam sekejap, Wanbo baru Su Xiao pun muncul. Bab 690. Semuanya sudah berada di tangan Su Xiao. Bahkan agar Wanbo tidak terlihat terlalu buruk, Huda membelikan Su Xiao 1 juta penggemar, yang membuat Su Xiao, seorang pengguna Wanbo yang baru terdaftar, langsung menjadi blogger terkenal. Namun, Su Xiao menemukan bahwa meskipun ia memiliki lebih dari 1 juta penggemar, masih hanya ada lebih dari 1.000 dan kurang dari 2.000 penggemar di dalam sistem. Hal ini juga membuat Su Xiao menyadari bahwa membeli penggemar tidaklah efektif. Hanya orang-orang yang percaya pada Su Xiao seperti Huda yang dapat dihitung sebagai penggemar oleh sistem. Setelah mencoba memahami hal ini, Su Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Ia langsung memikirkan langkah selanjutnya. Saat itu, Huda memanggil Su Xiao dan berkata, "Bos, saya telah menghubungi Zhong Jianyuan, Presiden Wanbo. Saya telah membuat janji temu dengannya untuk bertemu besok, apakah kita perlu mengubah jadwal kita?" Jenderal Harimau yang mengatur pertemuan dengan Su Xiao, langsung berkata kepada Su Xiao. "Baiklah, kamu bisa ikut denganku besok." Su Xiao mendengar ini, tetapi tidak terlalu merasa tidak puas, segera mengangguk dan berkata, dia ingin memiliki lebih banyak penggemar, maka sebagai pencipta Wanbo, Zhong Jianyuan harus memberinya banyak ide. Ini juga alasan mengapa Su Xiao meminta Huda untuk menghubunginya. Jika bukan karena latar belakang Wanbo yang rumit, Su Xiao ingin membelinya langsung, dan tidak perlu repot-repot seperti ini. Keesokan paginya, Su Xiao membawa Huda ke kantor pusat Wanbo dan langsung disambut oleh Zhong Jianyuan di kantor. Dengan kata-kata Presiden Zhong, "Saya bisa tenang," kata Su sambil tersenyum. Kalau begitu, ketika Zhong Jianyuan siap mengatakan sesuatu yang lain, Luo Fei membawa manajer departemen pemasaran.
Presiden, manajer Chang Guoxiang ada di sini. Luo Fei langsung mendorong pintu ruang rapat dan berkata kepada Zhong Jianyuan. Kemudian, dengan tatapan fanatik dan penuh kekaguman kepada Zhong Jianyuan, langsung menunjukkan rasa jijiknya kepada Su Xiao. Zhong Jianyuan sedikit mengerutkan kening ketika melihat tindakan dan ekspresi Luo Fei. Namun, Luo Fei memandang Zhong Jianyuan seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi Zhong Jianyuan. Dia masih memujanya seperti biasa. Dan Zhong Jianyuan tampak seperti dua kacang polong yang sama seperti dulu, tetapi entah kenapa, kali ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Kemudian dia berkata dengan suara berat, "Luo Fei, panggil Mo Hai masuk." Setelah itu, Zhong Jianyuan meminta Chang Guoxiang untuk duduk dan bersiap untuk memulai pekerjaan. Luo Fei terkejut mendengar perkataan Zhong Jianyuan, tetapi dia tetap tidak membantah perkataan Zhong Jianyuan, namun Luo Fei merasa sedikit tidak senang. Awalnya, dia mengira proyek itu miliknya. Tanpa diduga, pada akhirnya, proyek itu menjadi milik Mo Hai. Kemudian, Luo Fei datang ke meja Mo Hai dengan wajah muram dan berkata, "Mo Hai, Presiden memanggilmu." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar perkataan Luo Fei, Mo Hai merasa terkejut. Dia dan Luo Fei sama-sama masuk ke kantor sekretaris di tahun yang sama, dan mereka juga sekretaris Zhong Jianyuan, tetapi Luo Fei lebih disukai oleh Zhong Jianyuan, jadi Luo Fei cukup seperti anak kedua di kantor sekretaris ini. Terlebih lagi, dia juga tahu bahwa Zhong Jianyuan telah mempersiapkan proyek besar selama ini. Awalnya, dia akan memberikannya kepada Luo Fei untuk ditangani dan dikoordinasikan, tetapi Mo Hai tidak menyangka bahwa proyek itu menjadi miliknya. Jadi Mo Hai merasa sangat gembira. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan informasi yang mungkin akan digunakan Zhong Jianyuan, dan datang ke ruang konferensi. "Presiden, manajer Chang." Mo Hai masuk, menyapa dengan sedikit bersemangat. Karena Mo Hai tidak tahu siapa Su Xiao, ia hanya memberikan senyum sopan kepada Su untuk menyapanya. Setelah melihat sapaannya, Su Xiao membalas dengan senyum sopan. Ketika Zhong Jianyuan melihat Mo Hai masuk, ia memperkenalkan mereka kepada Su Xiao. "Senang bertemu Anda." Kemudian, Su Xiao dan Chang Guoxiang, serta Mo Hai saling menyapa dengan singkat. Ketika Zhong Jianyuan melihat mereka sudah saling menyapa, ia mulai berbicara tentang kerja sama ini. "Kerjasama kita kali ini terutama berdasarkan persyaratan Tuan Su, dan kemudian Mo Hai bertanggung jawab atas koordinasi antara keduanya." Singkatnya, Zhong Jianyuan menentukan personel dari kedua belah pihak dalam kerja sama ini. Kemudian, Su Xiao secara garis besar menjelaskan persyaratan spesifiknya dan dua orang yang dibutuhkan. "Tentu saja, persyaratan saya adalah mungkin tidak banyak orang, tetapi kita harus memastikan bahwa setiap orang percaya kepada saya, yang merupakan hal terpenting." Su Xiao akhirnya berkata, "Dr. Su Xiao, bisakah saya melihat rencana Anda secara detail?" Setelah mendengar penjelasan Su Xiao, Chang Guoxiang bertanya. Chang Guoxiang adalah yang terbaik dalam hal ini. Tentu saja, dia tahu kesulitan persyaratan Su Xiao. Tetapi jika rencana ini sejelas yang dikatakan Su Xiao, itu akan menjadi peristiwa penting. Sebagai perusahaan dan departemen yang mempromosikan program ini, manfaat tak berwujud yang mereka peroleh tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Chang Guoxiang sangat bersemangat untuk melihat rencana Su Xiao dengan matanya sendiri. "Tentu saja," jawab Su sambil tersenyum. Kemudian, setelah jawaban Su Xiao, Huda mengeluarkan 4 lembar rencana yang sudah dicetak dan memberikannya kepada 3 orang lainnya, menyisakan 1 untuk dirinya sendiri. Setelah Chang Guoxiang mengambil rencana dari Su Xiao, dia segera menundukkan kepalanya untuk membacanya dengan saksama. "Aku tidak peduli dengan orang lain." Zhong Jianyuan merasa sedikit malu ketika melihat antusiasme Chang Guoxiang. Kemudian dia menatap Chang Guoxiang dengan tajam dan ingin dia menahan diri. Sayangnya, Chang Guoxiang sangat bersemangat sekarang dan tidak memperhatikan ekspresi bosnya. Mo Hai melihat pemandangan ini, dengan cepat menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Zhong Jianyuan sedikit merasa kasihan pada Su Xiao. Su Xiao juga menjabat tangannya, berkata, "Tidak apa-apa." Kemudian, Zhong Jianyuan dan Mo Hai mulai melihat rencana tersebut. Zhong Jianyuan lebih berhati-hati daripada sebelumnya, tetapi bagaimanapun juga, Zhong Jianyuan bukanlah orang yang ahli di bidang ini, melainkan seorang manajer, jadi dia hanya melihat gambaran umum. Mo Hai lebih berhati-hati daripada Zhong Jianyuan dalam menerima skema tersebut, tetapi dia hanya perlu mengendalikan proses umum, dan tidak perlu sepenuhnya memahami detail implementasi spesifik dari skema tersebut. Oleh karena itu, Mo Hai tidak menghabiskan banyak waktu untuk melihat skema tersebut. Tetapi Chang Guoxiang berbeda dari mereka berdua. Dia perlu sepenuhnya memahami skema tersebut.
Dia harus mengetahui arah spesifik dari setiap proses dalam skema dan detail spesifik dari implementasi setiap proses. Terlebih lagi, kita perlu memahami mengapa kita harus melakukan ini, apa alasan dan manfaat dari melakukan ini, apakah akan ada reaksi negatif, dan apakah tempat ini dapat dioptimalkan dan ditingkatkan. Inilah yang perlu dipahami Chang Guoxiang. Oleh karena itu, setelah melihat rencana ini, Chang Guoxiang terus berdiskusi dengan Su Xiao. Chang Guoxiang terus bertanya, sementara Su Xiao terus menjelaskan. Di tengah sesi tanya-jawab antara Su Xiao dan Chang Guoxiang, Zhong Jianyuan pergi lebih awal dan kembali ke kantor. Dia memberi isyarat kepada Mo Hai untuk memberitahunya ketika mereka selesai berdiskusi. Dan Mo Hai telah mendengarkan percakapan mereka, dari waktu ke waktu di luar ruangan, mendengarkan dengan tenang. Beberapa jam kemudian, Chang Guoxiang akhirnya memahami rencana tersebut secara umum, dan akhirnya tidak lagi menggoda Su. Ketika mereka selesai, Su Xiao merasa lega. Kemudian dia menarik kerah bajunya untuk bersantai. Sudah jelas. Atas isyarat Mo Hai, Zhong Jianyuan masuk dan bertanya. Sudah jelas. Chang Guoxiang berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Awalnya ia ingin melanjutkan diskusi dengan Su Xiao, tetapi karena pengingat berulang dari Mo Hai, ia harus mengakhiri percakapan. Bagaimana menurutmu tentang rencana ini? Zhong Jianyuan mengabaikan ketidakpuasan Chang Guoxiang dan bertanya langsung. Dan tidak ada tabu di sisi senyum Su. Sempurna. Selama hasil akhirnya masih seperti yang diharapkan Su Xiao, rencana ini akan menjadi tonggak sejarah dalam dunia pemasaran. Atau sebuah legenda. Chang Guoxiang tidak pelit dalam berkata-kata. Setelah mendengar kata-kata Chang Guoxiang, Mo Hai terkejut. Ia melihat bahwa Chang Guoxiang selalu membantah kata-kata Su Xiao. Ia berpikir bahwa Chang Guoxiang tidak optimis tentang rencana ini. Tak disangka, Chang Guoxiang memuji rencana ini begitu tinggi. Zhong Jianyuan tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Chang Guoxiang. Dari berita yang didapatnya, ia tahu bahwa rencana ini benar-benar luar biasa. Tetapi kata-kata Chang Guoxiang tidak lebih dari sebuah penegasan bagi Zhong Jianyuan. Biarkan Zhong Jianyuan mengambil keputusan untuk melaksanakan rencana ini dengan tegas. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Zhong Jianyuan menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Baik. Meskipun Su Xiao sangat memahami kesulitan Chang Guoxiang, dia juga mengerti bahwa Wanbo adalah perusahaan yang sepenuhnya dapat dipercaya, karena sebagian besar manajer seniornya adalah praktisi, sementara yang lain, atau keluarga praktisi, atau mereka yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Jika Su Xiao ingin mempromosikan dirinya secepat mungkin, dia juga membutuhkan perusahaan pemasaran. Wanbo adalah pilihan yang paling tepat. Sayangnya, struktur Wanbo terlalu kompleks. Su Xiao tidak ingin terlibat di dalamnya sesuka hati, agar tidak melibatkannya dan menimbulkan masalah baginya. Jadi, Anda akan mempublikasikannya atas nama Anda sendiri. Atau atas nama perguruan tinggi, tanya Zhong Jianyuan. Atas nama saya, tetapi dalam hal perguruan tinggi, lebih baik ada hubungannya dengan itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.